Bab 941, Mengejar. Api hitam, yang menutupi langit, meletus dengan tiba-tiba dan menyapu arena yang kosong. Sementara itu, sensasi menyeramkan dan dingin yang dipancarkannya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Saat sosok layu ini perlahan berdiri, Lindong dengan cepat bereaksi dan menyeret Mu Lingxian saat mereka mundur dengan cepat. Dia pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Selama berada di Unique Devil Region, mayat iblis yang dia lihat mirip dengan yang ada di depannya sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 18 sosok layu ini jelas jauh lebih kuat daripada mayat iblis yang dia temui sebelumnya. Saat mundur, mata Lindong dengan cepat menyapu dantian dari 18 sosok layu. Pusaran air cahaya hitam hadir di setiap orang dari mereka, sementara udara hitam yang menyeramkan dan dingin menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kaya dari Deatki bercampur di dalam pusaran air itu. Sebelum orang-orang ini meninggal, mereka semua adalah tahap mendalam kematian. Mata Lindong sedikit menyipit. Setelah menderita korosi dari udara hitam yang menyeramkan itu, dapat dikatakan bahwa sosok-sosok layu itu tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, tubuh kedagingan mereka sangat kuat, dan mereka bahkan bisa menggunakan Deatki yang telah mereka sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan mereka saat ini bahkan sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam setengah langkah. Mengaum, sama seperti Lindong dengan cepat mundur, api hitam di mata 18 sosok layu melompat maju. Detik berikutnya, mereka secara bersamaan menembak ke depan dengan eksplosif. Deatki yang diselimuti oleh api hitam seketika menyapu 10 ahli plus yang tidak berhasil mundur tepat waktu. Ah! Suara jeritan yang menyedihkan bergema karena 10 ahli plus itu bahkan tidak dapat melakukan sedikit pun perlawanan, sebelum langsung berubah menjadi abu. Bahkan roh Yuan mereka direduksi menjadi nol oleh api hitam itu. Setelah melihat tontonan ini, kengerian dan keterkejutan meletus tak terkendali dari mata banyak ahli. Jangan takut, dantian di dalam mayat yang layu ini mengandung ki kematian yang mereka perbaiki di kehidupan sebelumnya. Saat ini, karena kompresi, mereka telah berubah menjadi pil senyap maut. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat ketika seseorang mencoba untuk menerobos ke tahap mendalam kematian di masa depan. Meskipun mereka tangguh, kami memiliki lebih banyak orang di pihak kami. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuh mereka. Sementara beberapa orang terkejut dan terintimidasi oleh kekuatan dan teror dari mayat-mayat yang layu itu, seseorang tiba-tiba meraung dengan suara nyaring. Orang bisa mendengar niat besar keserakahan hadir dalam kata-katanya. Pil diam mematikan. Setelah mendengar kata-kata itu, raungan langsung terdengar dari banyak ahli. Pada saat berikutnya, lampu merah darah meletus dengan ganas dari mata beberapa orang, bahkan ketakutan dan teror ditekan secara paksa. Orang-orang yang berhasil mencapai gua tempat tinggal semuanya adalah ahli yang datang dari berbagai bagian laut setan caotik. Mereka umumnya dapat dianggap memiliki banyak pengalaman, dengan pengetahuan yang cukup bagus dan semangat yang ganas di dalam hati mereka. Dalam daya pikat harta karun di depan mata mereka, ketakutan yang ada sebelumnya telah berkurang sedikit. Ayo bergabung dan serang bersama. Akhirnya, beberapa dari mereka mengatupkan gigi dan berbicara dengan nada kejam. Saat semakin banyak ahli berkumpul, Yuan Power yang tak terbatas bergegas menuju langit. Saat berbagai orang mulai mengambil tindakan, harta karun jiwa yang kuat mulai muncul. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka berencana untuk mengandalkan jumlah mereka yang luar biasa untuk melawan mayat-mayat yang layu ini. Sekelompok idiot. Setelah melihat tontonan ini, Lindong diam-diam mengutuk mereka di dalam hatinya. Sementara itu, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak saat dia dengan cepat meninggalkan area ini. Kekuatan 18 sosok layu ini berada di half step Deat Profound Stage. Selain penempaan dari udara hitam yang menyeramkan dalam waktu yang lama, tubuh mereka yang layu dan kurus sekeras berlian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit, takut atau takut. Berkelahi dengan mereka sama saja dengan mencari kematian sendiri. Bahkan dia yang sekarang akan merasa sedikit pusing ketika berhadapan dengan salah satu dari makhluk-makhluk ini, terlebih lagi, ada 18 dari mereka sekarang. Meskipun Mu Lingxian tidak tahu mengapa Lindong pergi dari sini dengan kecepatan seperti itu, karena terbiasa dengan tindakan yang terakhir, dia segera mengikutinya. Tidak lama setelah keduanya menembak, fluktuasi yang menakjubkan terpancar tiba-tiba dari langit di belakang mereka, saat jeritan sengsara mengikuti segera setelahnya.
Mereka semua mati. Tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya, Mu Lingshan menoleh dan melihat ke kejauhan di belakang. Langit di sana memiliki api hitam yang mengamuk di dalam, sementara ratusan ahli memilih untuk tetap tinggal, semuanya langsung menjadi abu. Mendengar kata-katanya, Lindong mengangkat bahunya. Orang-orang ini ingin mempertaruhkan hidup mereka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Meskipun Deadly Silent Pill sangat menggoda, dia tahu bahwa menjaga nyawanya masih merupakan tugas yang paling penting. Ayo pergi, Lindong berkata, sebelum meningkatkan kecepatannya. Hal-hal ini terlalu berbahaya. Kakak Lindong, mereka datang. Seketika, ekspresi wajah Mu Lingshan berubah tiba-tiba saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Apa? Mata Lindong langsung berkontraksi, sebelum berbalik di detik berikutnya. Memang, dia bisa melihat di kejauhan di mana api hitam berkobar, 18 sosok layu perlahan berjalan keluar. Berubah menjadi 18 sinar cahaya hitam, mereka terbang ke arahnya. Mereka bisa merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhmu. Suara yang terdengar di hati Lindong saat ini. Mendengar kata-kata itu, wajah Lindong berubah sedikit suram. Dia sudah mengambil inisiatif untuk mundur terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka dia akan tetap menjadi sasaran monster-monster sialan itu pada akhirnya. Ayo pergi. Mata Lindong berbinar, sebelum mengucapkan dua kata kepada Mu Lingshan. Tiba-tiba menembak keluar di saat berikutnya, dia mencoba melihat apakah dia bisa melarikan diri dari makhluk-makhluk itu. Ada beberapa pencari harta karun yang bergegas ke gua yang tinggal. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka saat bertarung dengan makhluk-makhluk itu, dan jika mereka juga terlihat oleh orang lain, mereka mungkin berakhir dalam situasi berbahaya. Ya, Mu Lingshan mengangguk. Dia juga tahu betapa tangguhnya sosok-sosok layu itu. Itu secara alami terbaik bagi mereka untuk dapat menghindari pertempuran dengan mereka. Sosok mereka berubah menjadi seberkas cahaya sebelum mereka menembak dengan eksplosif. Di punggung mereka, api hitam meletus saat 18 sosok layu mengejar mereka dengan cepat. Fluktuasi menyeramkan dan mengerikan yang memancar dari mereka menyebabkan bumi yang sudah tandus ini semakin memburuk. Wosh! Saat satu pihak melarikan diri sementara pihak lain mengejar, pengejaran ini berlangsung selama belasan menit sebelum tatapan Lindong menjadi semakin suram. Dia bisa merasakan bahwa sosok-sosok layu yang mengejarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah, dan malah mengejar mereka dengan urgensi yang meningkat. Selanjutnya, selama pengejaran dan pelarian ini, Lindong juga menabrak beberapa pencari harta karun di sepanjang jalan. Namun, setelah melihat sosok layu dengan aura mengagumkan yang mengesankan di belakang yang pertama, mereka langsung melarikan diri dalam kebingungan, sebelum melihat Lindong dan Mu Lingshan di kejauhan dengan tatapan sombong di mata mereka. Secara alami, Lindong tidak berharap banyak dari para penonton yang dingin ini. Fakta bahwa mereka tidak menusukkan belati ke punggungnya sudah merupakan insiden yang sangat menguntungkan. Adapun berharap untuk berkolaborasi dengan mereka untuk menangani sosok-sosok layu itu adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dipikirkan. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Mata Lindong berbinar saat ia terus berbicara dengan Yan di dalam hatinya untuk menemukan cara untuk menghadapinya. Ini berlanjut untuk sementara waktu, sebelum matanya tiba-tiba berkontraksi, saat dia berkata dengan heran di dalam hatinya, kamu ingin mengambil tindakan. Dari percakapan sebelumnya, Yan tiba-tiba mengatakan bahwa itu bisa mengatasi masalah di depan mereka. Ini benar-benar membuat Lindong merasa sedikit terkejut. Lagi pula, setelah mendapatkan batu leluhur selama bertahun-tahun, dia jarang melihatnya menunjukkan kekuatannya. Hal yang menyebabkan mereka bergerak adalah Yimoki yang ada di dalam tubuh mereka. Selama kita bisa menghilangkan Yimoki itu, mereka secara alami akan runtuh tanpa perlawanan. Yimoki adalah energi yang sangat jahat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, energi batu leluhur mampu menghilangkannya. Yan tertawa dan menjelaskan, dengan sedikit kesombongan hadir dalam kata-katanya. Bagaimanapun, itu dibuat tepat untuk menangani Yimos ini. Namun, kita perlu menjebak mereka terlebih dahulu. Mendengar kata-kata itu, mata Lindong berbinar. Dia mengerti bahwa jika dia berhenti bergerak, dia pasti akan terjerat oleh sosok-sosok layu itu. Pada saat itu, ingin melarikan diri sekali lagi akan agak sulit. Baik, meskipun demikian, meskipun dia merasa ketakutan dan ketakutan hadir di dalam hatinya, Lindong dengan cepat menganggukkan kepalanya. Batu leluhur telah menemaninya selama bertahun-tahun.
Jadi, dia masih memiliki kepercayaan pada yang terakhir. Lingshan, hati-hati. Kami akan segera mengambil tindakan, memelototi sosok layu di belakangnya. Lindong berbicara dengan suara lembut. Baik, Mu Lingshan mengangguk, sementara kegembiraan berdenyut di matanya yang besar. Dengan pelukan, Live Death Coffin Cover yang besar muncul dalam sekejap, sebelum gelombang cahaya hitam perlahan meletus darinya. Sosok Lindong tersapu, sebelum turun di puncak gunung yang hancur tidak jauh. Setelah mendarat, tangannya langsung menyatu untuk membentuk segel aneh, yang tiba-tiba dia gunakan untuk menyentuh tanah. Kitab suci penghancuran hebat, fluktuasi aneh meluas dengan kecepatan yang mencengangkan. Bumi dalam radius sekitar 100 km langsung mulai menjadi tandus dengan kecepatan tinggi. Gelombang demi gelombang energi meletus dari bumi, sebelum mengalir langsung ke tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno, sebagai energi tak terbatas memasuki tubuhnya, arai bercahaya kental meletus di telapak tangan Lindong. Pada saat berikutnya, Yuan Power bergegas ke dalamnya, menyebabkan badai terbentuk saat barisan bercahaya meluas secara drastis, dengan cepat berubah menjadi barisan raksasa berukuran ratusan meter yang menyelimutinya di dalamnya. Setelah barisan dibuka, membawa api hitam yang menutupi langit, 18 sosok layu yang menembak dari belakang bergegas masuk ke barisan. Sekarang, saatnya membalikkan peran pemburu dan mangsa. Mengangkat kepalanya, Lindong melihat ke arah 18 sosok layu dalam formasi alam semesta kuno, saat senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Bab 942, Pembantaian. Bang-bang, arai bercahaya raksasa di langit menyebar. Energi tak terbatas dan agung membanjiri dari dalam, sementara aura menakjubkan mulai memancar keluar darinya. Suara mendesing. Saat susunan raksasa terbentuk, 18 sosok layu sudah terbang. Tanpa kecerdasan apapun, mereka secara alami tidak tahu bagaimana cara menghindar. Oleh karena itu, mereka melanjutkan gerakan mereka dan langsung bergegas ke barisan. Saat mereka bergegas ke dalam barisan, formasi alam semesta kuno langsung menghasilkan suara dengungan rendah. Energi tanpa batas meletus, sebelum berubah menjadi garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Membentuk jaring, itu benar-benar menjerat 18 sosok layu di dalamnya. Mengaum, obstruksi ini langsung menyebabkan sosok-sosok layu itu mengeluarkan raungan rendah yang mirip dengan binatang buas. Api hitam yang menutupi tubuh mereka dengan cepat tersapu, membuat jaring cahaya melilit tubuh mereka terbakar. Cici, api hitam itu jelas cukup tangguh. Begitu mereka melakukan kontak dengan jaring cahaya, jaring itu langsung mulai bergetar. Namun, tidak serta-merta hilang. Jelas, kekuatan arai alam semesta kuno tidak bisa diremehkan. Meskipun berurusan dengan mereka secara langsung akan sangat merepotkan, menahan mereka sepertinya tidak sesulit yang aku bayangkan. Saat Lindong melihat ke arah sosok-sosok layu yang berjuang dengan sekuat tenaga, seringai muncul di wajahnya. Dengan perubahan segel tangannya, kecemerlangan yang cerah dan cemerlang langsung bersinar dari formasi alam semesta kuno. Saat sinar kecemerlangan itu berkilauan, benang kristal yang tampak padat mulai memanjang. Akhirnya, menutupi jaring tipis yang menjebak sosok-sosok layu itu, menyebabkan ikatan itu semakin kuat dan tangguh. Mengikuti dukungan dari benang kristal energi itu, api hitam yang mengamuk tidak dapat berbuat banyak. Untuk sesaat, raungan rendah yang mirip dengan binatang buas terdengar dari mulut sosok-sosok layu itu, bergemuruh melintasi langit saat mereka bergema. Sosok-sosok layu itu jelas tidak mengerti betapa hebatnya formasi alam semesta kuno. Energi yang meletus dari dalam susunan bukanlah kekuatan Yuan biasa dari langit dan bumi. Oleh karena itu, api hitam yang diselimuti oleh aura jahat tidak dapat mencapai hasil hebat yang sama yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan para ahli itu. Saat Lindong melihat sosok-sosok yang layu, yang sejenak ditahan, dia dengan lembut menghembuskan nafas. Untungnya, karena kekuatan formasi alam semesta kunonya, ditambah dengan energi penyerap yang disediakan oleh Great Desolation Scripture, dia mampu membentuk penghalang yang kuat. Namun, meskipun demikian, dia tidak bisa tanpa batas mempertahankan pengekangannya atas 18 mayat yang layu itu, yang sekuat ahli tahap kematian mendalam setengah langkah. Kakak Lindong, haruskah aku pergi dan berurusan dengan mereka? Melihat tindakan Lindong, Mu Lingshan langsung bersemangat untuk mencobanya. Tidak dibutuhkan. Lindong tersenyum, menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Kekuatan Mu Lingshan hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Mengandalkan Live Death Coffin Cover,
dia mungkin bisa menangani satu atau dua mayat yang layu. Namun, 18 dari mereka bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Yan, terserah kamu, Lindong berkata dalam hatinya. Sama seperti kata-kata Lindong terdengar, batu leluhur di dalam tubuhnya langsung bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya putih lembut perlahan terbang keluar dari tubuhnya, sebelum melayang di depannya. Dalam kecemerlangan, jimat batu yang sangat kuno bisa terlihat samar-samar, sementara fluktuasi yang sangat misterius perlahan terpancar darinya. Mu Lingshan membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat dengan rasa ingin tahu pada jimat batu yang melayang di depan Lindong. Fluktuasi yang datang darinya menyebabkan jantungnya sedikit berdebar. Desir, saat gumpalan cahaya bergetar, suara yang sepertinya merupakan panggilan klakson dari zaman kuno terdengar samar-samar. Saat panggilan klakson berbunyi, kecemerlangan meletus dari jimat batu di udara. Tampaknya sosok kuno yang tak terhitung jumlahnya samar-samar terlihat saat mereka muncul dan muncul. Sosok-sosok itu memiliki aura yang mirip dengan pelangi, seolah-olah mereka diringkas dari pikiran banyak orang. Pikiran itu adalah keinginan mereka untuk melindungi dunia. Raungan dari zaman kuno terdengar dari sosok-sosok bercahaya itu, sebelum melayang keluar. Berubah menjadi 18 rune samar berwarna putih, fluktuasi yang sangat misterius dan aneh mulai meletus dari permukaannya. Rune of Defense, suara serak dan kuno terdengar dari dalam batu leluhur. Pada saat berikutnya, 18 rune yang bersinar langsung menghantam udara, menembak ke arah 18 sosok yang layu. Mengaum, saat rune bercahaya melesat, raungan yang menakjubkan terdengar langsung dari 18 sosok layu. Dari raungan itu, orang secara tak terduga bisa merasakan munculnya ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri saat api hitam meletus dari mereka, mencoba melarikan diri dari pengekangan jaring cahaya. Ekspresi Lindong langsung berubah serius saat dia buru-buru menggerakkan kekuatan arai untuk mengikat erat sosok-sosok yang layu itu. Dia mengerti bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Jika ada kecelakaan yang terjadi sekarang, dia mungkin tidak lagi memiliki kesempatan luar biasa untuk menghadapinya lagi. Bang! Formasi alam semesta kuno perlahan-lahan berputar, ketika sejumlah energi yang menakjubkan terus turun dari gelombang demi gelombang, dengan kuat menekan sosok-sosok yang layu itu. Suara mendesing. Dengan waktu pembelian formasi alam semesta kuno, 18 rune bercahaya akhirnya melesat. Detik berikutnya, mereka menekan kepala sosok-sosok layu yang diliputi oleh api hitam. Begitu rune bercahaya menekan, sosok layu, yang awalnya berjuang, tiba-tiba membeku. Gelombang kecemerlangan putih yang lembut dan misterius menyembur ke dalam tubuh mereka. Di bawah serangan kecemerlangan putih, api hitam yang menyelimuti bagian dalam tubuh mereka mundur dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Melihat sosok-sosok layu yang telah membeku, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya. Sepertinya apa yang dikatakan Yan benar, memang mampu menghalau Yimoki. Helai demi helai, Yimoki yang jahat dengan cepat menghilang dari tubuh 18 sosok yang layu. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya terhalau sepenuhnya. Saat Yimoki dalam sosok layu telah benar-benar menghilang, batu leluhur berubah menjadi sinar cahaya putih sekali lagi, terbang kembali ke tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong menjentikkan jarinya, menyebabkan jaring cahaya yang membungkus sosok-sosok layu itu tiba-tiba mengencang. Engah, kali ini, sosok layu, yang tubuhnya awalnya sekuat baja, meledak, berubah menjadi abu, berkibar saat mereka jatuh ke tanah. Setelah kehilangan Yimoki, tubuh kedagingan dari sosok-sosok yang layu itu juga kehilangan perlindungan dan menjadi sangat rapuh. Melihat sosok-sosok layu yang telah berubah total menjadi abu, Lindong dengan lembut menghembuskan napas, sebelum melihat dengan mata berkilauan ke arah langit. Hadir di sana, ada 18 pil hitam legam, berputar saat mereka berputar. Gelombang fluktuasi destruktif bisa samar-samar terlihat saat terpancar keluar. Fluktuasi ini adalah Death Key. Pil diam mematikan. Tatapan terik melintas di mata Lindong. Mengepalkan tangannya, kekuatan isap segera meletus dari dalam telapak tangannya, langsung menarik 18 pil senyap maut itu ke tangannya. Setiap pil bernilai jutaan pil Suan Yuan. Hadiahnya kali ini memang agak substansial. Setelah menyimpan pil Deathly Silen dengan benar, Lindong membuat genggaman lain, menjaga formasi alam semesta kuno kembali ke tubuhnya. Setelah menyelesaikan itu, dia mengangguk puas, sebelum berbalik dan tersenyum ke arah Mu Lingshan, yang wajahnya sekarang dipenuhi dengan keheranan.
Wah, kamu sangat tangguh, kakak Lindong. Mata besar Mu Lingshan berkilauan dan berkilauan saat dia menatap Lindong. Secara alami, dia tahu betapa tangguhnya 18 sosok layu itu dan bahkan dia tidak mampu menghadapi mereka semua. Namun, tepat di depannya, Lindong menggunakan kurang dari 10 menit untuk mengirim mereka dengan bersih. Hal ini menyebabkan Rindu kecil merasa sedikit pemujaan terhadapnya. Setelah ditatap oleh nona kecil dengan cara ini, Lindong tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Namun, saat dia bisa berbicara, tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar di kejauhan tidak jauh. Haha, benar-benar tangguh. Kamu sebenarnya bisa menghilangkan Yimoki. Suara yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata Lindong berkontraksi. Memutar kepalanya dalam sekejap, dia melihat di puncak pohon besar tidak jauh duduk sesosok tubuh berjubah merah. Pada saat ini, yang terakhir bertepuk tangan dengan lembut, sementara sepotong keheranan hadir dalam kata-katanya. Lindong menatap erat pada pria misterius berpakaian merah ini, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya dengan cepat berputar sementara matanya dipenuhi kewaspadaan. Pria berjubah merah ini berhasil muncul pada posisi yang begitu dekat dengannya. Namun, dia sebenarnya tidak dapat mendeteksi firasat tentang dia. Saat Lindong mulai pada orang di depannya untuk sementara waktu sebelum berbicara dengan suara rendah dan dalam. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Bab 943, Pria Berjubah Merah Misterius. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Ketika Lindong mengucapkan kata-kata itu, keterkejutan dan kengerian hadir di dalam hatinya. Dia biasanya sangat berhati-hati dan bijaksana. Namun, saat ini, dia bahkan telah menggunakan batu leluhur di dalam tubuhnya. Ini selalu dianggap sebagai rahasia yang cukup besar baginya. Mu Lingshan adalah orang yang dia percayai. Pertama-tama, dia sama sekali tidak mengetahuinya, dan kedua, bahkan jika dia tahu, Lindong tidak khawatir. Namun, pria berjubah merah yang tiba-tiba muncul menyebabkan Lindong merasa agak bingung. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Lindong tiba-tiba mulai menegang. Yuan Power meledak ke meridiannya, menyebabkan dia tampak seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya, dengan niat agresif memenuhi seluruh tubuhnya. Haha, Anda benar-benar orang yang berhati-hati, kata pria berjubah merah sambil tertawa, seolah bisa merasakan reaksi intens yang datang dari Lindong. Orang ini benar-benar terbungkus jubah merah, bahkan wajahnya benar-benar tersembunyi di bawah bayangannya. Selain itu, meskipun tidak ada fluktuasi Yuan Power yang terlalu kuat di sekitar tubuhnya, ini memberi Lindong perasaan yang aneh. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam awal tidak akan dapat sepenuhnya lolos dari deteksi dan menyelinap ke Lindong yang dijaga. Setelah mendengar jawaban pria berjubah merah yang tidak relevan, tatapan Lindong menjadi semakin suram, sebelum niat membunuh yang mengerikan melintas tiba-tiba di matanya. Desir, sama seperti niat membunuh Lindong telah meletus dari matanya, sosok kecil yang menyenangkan tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah merah dalam sekejap. Meraih peti mati hidup dan mati di tangannya, dia mengayunkan dengan ganas ke arah belakang kepala pria berjubah merah itu. Saat peti mati hidup dan mati menyapu, gelombang cahaya setengah lingkaran tiba-tiba menyapu. Sementara itu, fluktuasi memancar keluar jika diresapi oleh aura Deatki. Haha, pria berjubah merah itu duduk diam, seolah-olah dia belum menyadari serangan cepat dan menakutkan yang datang ke arahnya. Namun, saat peti mati hidup dan mati datang bergemuruh, suara tawa terdengar dari bawah jubah merah. Begitu tawanya terdengar, cahaya merah meletus dari sekitar pria berjubah merah itu, sebelum berubah langsung menjadi lingkaran cahaya yang menyala. Bang! The Life and Death Coffin, yang dilengkapi dengan Death Key, menghantam keras halo yang menyala, menyebabkan suara rendah dan dalam segera bergema. Namun demikian, menghadapi serangan bertenaga penuh dari Mu Lingshan, tidak ada sedikit pun distorsi yang ada pada lingkaran cahaya yang menyala. Sepertinya serangan sebelumnya benar-benar dalam batas yang bisa diterimanya. Ledakan, setelah menerima serangan Mu Lingshan, lingkaran cahaya yang menyala tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, energi yang bahkan lebih tak terbatas keluar darinya. Karena serangan balik itu, ekspresi wajah kecil Mu Lingshan berubah. Segera, tubuh kecilnya yang menggemaskan terbang kembali, sebelum mendarat dengan agak menyedihkan di atas pohon raksasa di kejauhan. Kekuatan yang sangat kuat. Setelah melihat tontonan ini, tatapan Lindong langsung berubah lebih serius. Mu Lingshan berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna.
Ditambah dengan Life and Death Coffin-nya, tidak ada ahli tahap Profound Life yang sempurna yang bisa melawannya. Namun, dari kelihatannya, dia tidak dapat melakukan perlawanan terhadap pria berjubah merah ini. Ekspresi Lindong berubah suram saat matanya berbinar. Detik berikutnya, dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari lengan bajunya, menerjang langsung ke arah pria berjubah merah itu. Saat sinar cahaya hitam ditembakkan, itu berubah menjadi sosok manusia. Itu sebenarnya Sky Devouring Course yang diperoleh Lindong. Menghadapi lawan misterius ini, dia jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Dia tidak ingin berita tentang dia memiliki batu leluhur terungkap, terlepas dari apakah orang di depannya mengetahuinya. Melihat mayat pemakan langit yang terbang ke arahnya, pria berjubah merah itu menjentikkan jarinya. Sinar api kecemerlangan menembus langit, bergemuruh saat menabrak mayat pemakan langit dengan kecepatan kilat. Bang! Ketika sinar kecemerlangan yang berapi-api, yang tampak kecil dan kecil, menabrak Sky Devouring Course, api yang mengamuk langsung meletus dengan marah. Suhu api itu sangat tinggi, karena ruang di sekitarnya tampaknya terbakar sampai beberapa distorsi terbentuk. Suara mendesing. Namun, saat api itu mengamuk, cahaya hitam berkilauan di tubuh mayat pemakan langit. Pada saat berikutnya, nyala api itu tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari kelihatannya, itu muncul saat mereka dilahap oleh Sky Devouring Course. Oh, perubahan tak terduga ini tampaknya telah melampaui harapan pria berjubah merah, saat suara samar keheranan terdengar dari mulutnya. Sementara itu matanya menatap Sky Devouring Course dengan kejutan yang sedikit mencolok di dalamnya. Energi ini, bagaimana bisa begitu mirip dengan Devouring Power? Setelah mendengar gumaman pria berjubah merah, sudut mata Lindong berkedut tak terkendali untuk sekali. Pria berjubah merah ini memiliki indera yang sangat tajam. Dia benar-benar dapat menemukan asal-usul mayat pemakan langit dengan sekali pandang. Sialan, dari mana orang ini berasal? Jika dia begitu kuat, mengapa saya tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bukankah wilayah Laut Petir Langit ini memiliki batasan pada kekuatan para ahli yang bisa memasukinya? Petik 2. Mata Lindong berbinar saat dia memikirkannya. Kekuatan pria berjubah merah itu benar-benar melebihi kekuatan Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Namun, jelas bahwa Lindong belum pernah melihat atau mendengar tentang dia. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya, bahkan Lindong mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya ada orang yang cakap di gua ini. Kamu memiliki beberapa harta, bocah, mengalihkan pandangannya ke arah Lindong, pria berjubah merah itu berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, kilatan sengit melintas dengan mata Lindong sekali lagi. Apakah orang ini mengejar harta di tanganku? Hai, tidakkah kamu pikir kamu terlalu waspada, bocah? Aku hanya melihat dari samping. Mengapa perlu begitu banyak niat membunuh? Melihat niat membunuh meletus dari tubuh Lindong, pria berjubah merah tidak bisa membantu tetapi berseru. Kau bersembunyi dan bertingkah mencurigakan. Bagaimana saya bisa tidak waspada terhadap Anda? Mengapa Anda tidak mengungkapkan wajah Anda kepada saya hari ini, dan biarkan saya melihat siapa Anda sebenarnya? Lindong menjawab dengan seringai. Lupakan untuk mengungkapkan wajahku, jawab pria berjubah merah itu sambil tersenyum. Hah? Apa sebenarnya yang diinginkan orang ini? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa kita penurut? Mu Lingshan berteriak saat dia menyodok dengan peti mati hidup dan matinya. Peti mati hidup dan mati. Klan Paus Sage Abadi, memang bukan penurut, memiringkan kepalanya untuk melihat Mu Lingshan, pria berjubah merah itu menjawabnya sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, bayangan heran melintas di mata besar Mu Lingshan. Orang di depannya tiba-tiba mengenalinya. Sebaiknya kalian berdua tidak bertengkar lagi. Saya tidak berkomplot melawan kalian berdua. Alasan mengapa saya mengungkapkan diri saya adalah karena saya terkejut dengan metode Anda, bocah. Petik 2. Memberikan peregangan malas, pria berjubah merah berbalik dan melihat ke arah Lindong sekali lagi. Pada saat ini, tatapan sang mantan sepertinya mengandung niat yang dalam saat dia berkata, di dunia ini, tidak banyak orang yang mampu menghilangkan Yimoki, dan terlebih lagi saat berada di ranah tahap kehidupan mendalam yang maju. Orang-orang yang bisa menangani Yimoki, semakin berkurang. Kamu benar-benar mengenali Yimoki. Pada saat ini, Lindong secara bertahap menjadi tenang, sebelum bayangan heran muncul di matanya. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, dari semua ahli yang dia temui, hanya sedikit yang bisa mengenali Yimoki.
Tidak hanya aku yang tahu, aku juga pernah bertarung dengan Yimos sebelumnya. Mereka memang makhluk yang sangat jahat. Mendengar pertanyaan Lindong, pria berjubah merah itu tertawa aneh sebelum menjawab. Lindong langsung tergerak secara emosional. Setelah beberapa saat kemudian, dia menangkupkan tangannya sambil berkata dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu siapa Anda, senior?" Saat ini, individu yang tahu tentang keberadaan Yimos pasti akan menjadi ahli yang sangat kuat. Karena orang sebelum mereka bahkan pernah bertarung dengan mereka sebelumnya, dia pasti bukan individu biasa. Haha, tidak perlu tahu siapa aku sekarang. Bertepuk tangan, pria berjubah merah itu berdiri. Melihat ke arah Lindong, dia berbicara dengan maksud yang dalam, "Ada beberapa hal menarik di dalam tubuhmu. Saya sebenarnya tidak dapat mendeteksi mereka untuk sementara waktu. Namun, saya percaya bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Mari kita bertemu lagi, bocah." Saat suaranya terdengar, tanpa menunggu Lindong menjawab, api meletus dengan ganas di sekitar tubuh pria berjubah merah itu. Saat api menghilang, tubuhnya menghilang secara misterius. Melihat pria berjubah merah, yang berubah menjadi api dan menghilang, Lindong tertegun. Orang itu benar-benar terlalu misterius. Dia benar-benar tidak tahu dari mana dia berasal. "Kakak Lindong, orang itu benar-benar tangguh," Mu Lingshan berkata sambil berjalan. "Ya," Lindong menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya, sebelum menghela nafas pelan. Sepertinya para ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua ini mirip dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Orang yang muncul di hadapan mereka adalah seseorang yang bahkan dia merasa sangat sulit untuk dihadapi. "Ayo pergi." Pada saat ini, bahkan Lindong tidak tahu apakah pria berjubah merah itu adalah teman atau musuh mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengucapkan sepatah kata kepada Mu Lingshan. Dalam suatu gerakan, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah kedalaman gua tempat tinggal. Bab 944, Inti Petir. Setelah meminjam kekuatan batu leluhur untuk menghabisi 18 mayat yang layu itu, duo Lindong sekali lagi berangkat dan langsung menuju ke bagian dalam gua. Sementara mereka menjelajah lebih dalam, mereka juga bisa melihat banyak pencari harta karun, yang telah berkelana ke dalam gua. Mereka seperti segerombolan belalang yang menyerbu ke beberapa bangunan yang hancur saat mereka mencari harta karun di mana-mana. Meskipun gua ini pada akhirnya dihancurkan, itu jelas sangat megah ketika masih berdiri. Banyak harta masih tersisa bahkan setelah jangka waktu yang lama. Tidak dapat dihindari bagi para pencari harta karun itu untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan mata memerah setelah melihat harta karun itu. Lindong telah menyaksikan lebih dari 10 pertempuran sengit di sepanjang jalan. Kedua belah pihak bertarung sampai mereka menjadi sedikit gila. Selain itu, ada juga banyak serigala seperti tatapan serakah yang menunggu di sisi medan pertempuran. Mencoba untuk berhasil mendapatkan harta karun dari dalam gua ini bukanlah tugas yang mudah. Selain pertempuran sengit antara para pencari harta karun, gua ini, yang telah digerogoti oleh Yimo, jelas memiliki beberapa bahaya yang tersisa di dalamnya. Sebagian besar bahaya ini sama seperti mayat yang layu sebelumnya. Mayat-mayat ini telah terkikis oleh aura Yimo, yang telah sangat memperkuat tubuh mereka. Kecuali seseorang menggunakan metode khusus untuk menghilangkan aura Yimo di dalamnya, mayat-mayat itu akan menjadi seperti Terminator. Saat gua semakin gaduh, jelas bahwa banyak ahli telah kehilangan nyawa mereka di tangan mayat-mayat yang layu itu. Meskipun demikian, ini tidak hanya gagal untuk menimbulkan ketakutan di hati mereka, itu mengakibatkan semakin banyak ahli berkumpul bersama untuk secara khusus mencari mayat-mayat yang layu ini. Ini karena dantian dari mayat-mayat ini telah membentuk pil diam mematikan. Ini juga harta yang agak berharga. Jika seseorang melelangnya di dunia luar, satu pil bernilai setidaknya beberapa juta pil Xuan Yuan. Harga itu menyebabkan Lindong sedikit tertarik. Tentu saja, meskipun Lindong tertarik, dia tidak pergi untuk mencari pil itu. Tujuan terpenting dari perjalanan ini masih merupakan simbol leluhur petir. Dia tidak ingin menghabiskan banyak waktu mencari mayat-mayat yang layu di dalam gua yang sangat luas dan megah ini. Jika dia akhirnya kehilangan simbol leluhur petir, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, duo Lindong hanya melakukan perjalanan dalam garis lurus dan bergegas menuju bagian dalam gua, sementara para pencari harta karun bermata merah itu mencari di seluruh gua untuk mayat-mayat yang layu.
Bangunan-bangunan yang muncul di tanah mulai mengelompok saat keduanya secara bertahap menjelajah lebih dalam. Namun, itu masih dipenuhi dengan aura yang rusak. Dari dalam reruntuhan, dia samar-samar bisa merasakan jiwa yang mengaduk pertempuran besar yang meletus di tempat ini saat itu. Menghadapi serangan besar-besaran Yimo yang jahat itu, kemungkinan semua orang di dalam gua ini telah habis-habisan untuk mempertahankan sekte mereka. Namun, sepertinya mereka akhirnya gagal, sama seperti sekte kuno yang dilihat Lindong di dalam Great Desolate Tablet. Selanjutnya, kegagalan mereka secara diam-diam dihapus dari sejarah. Jika bukan karena pembukaan gua kali ini, kemungkinan tidak ada yang akan pernah tahu bahwa faksi kuat seperti itu pernah ada di bagian terdalam wilayah ini. Sosok Lindong bergegas melalui langit. Matanya menatap bangunan yang rusak yang tampak mundur dengan cepat ke arah yang berlawanan. Sebuah desahan tenang tanpa sadar dipancarkan di dalam hatinya. Makhluk-makhluk Yimo itu memang musuh bersama orang-orang di dunia. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Namun, sepertinya tidak ada satu inci pun rumput yang akan muncul, dimanapun mereka lewat. Semua kehidupan tampaknya telah dihancurkan oleh mereka. Saudara Lindong, ada beberapa aktivitas di depan. Mata besar Mu Lingshan tiba-tiba melihat jauh di depannya saat dia terbang dan berteriak dengan rasa ingin tahu. Lindong mengangguk. Dia juga merasakan bahwa ada jenis fluktuasi unik yang menyebar jauh di depannya. Fluktuasi itu tampaknya memiliki gemuruh guntur yang tersembunyi. Hati-hati, Lindong menoleh dan mengingatkan Mu Lingshan di sisi yang berlawanan. Lindong sangat berhati-hati sejak dia bertemu dengan orang berjubah merah misterius itu. Gua Thunderbolt telah menarik terlalu banyak orang kali ini. Tidak ada yang tahu apakah akan ada individu lain seperti orang berjubah merah di antara orang-orang ini. Jika ada, sepertinya akan cukup sulit baginya untuk mendapatkan simbol leluhur petir. Mu Lingshan mengangguk. Setelah menyaksikan kekuatan dari orang berjubah merah, dia juga mengerti bahwa satu-satunya alasan mengapa dia bisa memegang Live Death Coffin Cover dan mengayunkannya secara acak di pulau itu adalah karena para ahli sejati belum menyerang. Swoosh! Duo Lindong berubah menjadi sinar cahaya terang yang melesat melintasi langit. Sekitar belasan menit kemudian, tubuh mereka mulai berhenti. Namun mata mereka memiliki ekspresi terkejut saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Gunung raksasa berukuran 100.000 kaki tercetak di mata mereka. Gunung itu seperti raksasa yang memisahkan langit dan bumi. Bahkan aliran waktu tidak mengurangi penampilannya yang megah. Bang-bang, pada saat ini, ada air terjun perak besar setinggi 10.000 kaki yang bersiul dari tebing gunung. Itu datang bergemuruh ke bawah, menyebabkan sekitarnya bergetar dalam prosesnya. Mata Lindong dengan hati-hati mengamatinya sementara ekspresinya menjadi fokus. Ini karena air terjun perak itu sebenarnya bukan air biasa. Sebaliknya, itu dibentuk oleh petir perak kental. Suara guntur dipancarkan dari dalamnya. Danau petir hadir di bawah tebing dan danau itu juga berukuran 100.000 kaki. Itu sangat luas dan orang tidak bisa melihat ujungnya sekilas. Sungguh pertunjukan kekayaan yang menakutkan. Lindong memperhatikan gunung di depannya. Air terjun petir dan danau petir menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan petir yang sangat besar dan kuat dari dalam air terjun petir dan danau petir. Jelas, mereka tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, mereka adalah buatan manusia. Dengan mampu menciptakannya dengan pengerjaan yang luar biasa, orang hanya bisa membayangkan kekuatan sang pencipta. Duo Lindong perlahan bergegas menuju gunung. Setelah itu, mereka berhenti di luar danau petir. Mata mereka melihat ke atas. Itu mungkin untuk melihat busur petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atas kolam petir. Banyak petir mengalir di dalam danau, tampak seolah-olah ada beberapa binatang buas yang mengintai di dalamnya. Danau petir ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Kemungkinan tempat ini seharusnya menjadi area pelatihan bagi murid-murid gua saat itu. Petik 2. Tangan Lindong dengan lembut menyentuh danau. Jejak kekuatan petir menempel di tangannya. Setelah itu, mereka memasukinya dari semua pori-porinya, menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Meskipun merasa mati rasa, bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa tubuh dan ototnya mulai menunjukkan tanda-tanda relaksasi saat kekuatan petir ini menyerang lengannya. Jelas, kekuatan petir ini memiliki efek tempar tubuh yang cukup besar. Karena mereka mampu menciptakan danau petir yang begitu besar untuk murid-muridnya berlatih,
keagungan sekte ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh faksi biasa. Bahkan di dalam sekte Dao, hanya ada Pil River di dalamnya. Dibandingkan dengan Danau Petir, Pil River jelas sedikit kurang. Jika saya memiliki waktu yang cukup, saya akan berlatih untuk jangka waktu seperti kilat ini. Itu mungkin akan sangat bermanfaat dalam latihan saya dari keterampilan naga terwujud surga hijau. Lindong memukul mulutnya dan merasa sedikit menyesal. Saat ini, jelas tidak mungkin baginya untuk tetap berada di dalam Danau Petir ini untuk berlatih selama beberapa bulan. Hah, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Matanya melihat ke arah bagian dalam Danau Petir. Gelombang demi gelombang tiba-tiba terbentuk di permukaan danau. Pusaran air perlahan terbentuk. Setelah pusaran air ini terbentuk, adalah mungkin untuk melihat kluster cahaya petir seukuran kepala manusia perlahan-lahan muncul darinya. Samar-samar orang bisa melihat hati perak perlahan berdetak di dalam gugusan cahaya. Setiap kali jantung perak ini berdetak, akan ada gemuruh guntur yang rendah dan dalam yang dipancarkan. Apa itu? Mu Lingshan melihat hati perak di dalam cahaya petir dengan cara tertegun dan bertanya. Inti petir. Mata Lindong sedikit tercengang saat dia melihat hati perak yang berputar di dalam danau petir. Pada saat berikutnya, panas yang membakar yang tidak bisa disembunyikan tiba-tiba melonjak dari dalam matanya. Inti petir ini biasanya hanya dapat dibentuk di bawah tekanan yang sangat menakutkan bersama dengan kekuatan petir yang sangat murni. Masing-masing dari mereka sangat langka. Bahkan jika seseorang hanya bayi yang baru lahir, jika seseorang dapat menahan kekuatan-kekuatan petir, tubuhnya akan menjadi sebanding dengan seorang ahli tahap nirvana dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, dikabarkan bahwa jika seseorang dapat menyerap kekuatan petir yang sangat murni ke dalam tubuhnya, bagian tertentu dari tubuhnya akan mengalami transformasi aneh karena konsentrasi kekuatan petir yang tinggi. Dari sudut pandang tertentu, inti petir seperti itu adalah harta alam yang langka. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar dapat menemukannya di sini. Itu memang layak menjadi gua reinkarnasi. Mata Lindong menjadi bersemangat. Dia akhirnya tidak dapat menahan godaan saat dia memikirkan berbagai manfaat dari inti petir. Tubuhnya tiba-tiba menyerang ke depan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan inti petir sebelum tangannya terulur. Bang! Namun, tangan Lindong baru saja menyentuh inti petir ketika suara angin yang deras tiba-tiba menyerang. Sesosok secara langsung menargetkan titik fatal di antara alisnya. Lindong mengerutkan kening setelah tiba-tiba terhalang. Dia membalik tangannya dan melemparkan pukulan. Lampu hijau melonjak dan memblokir angin kencang itu dengan pukulan. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok berpakaian putih memikat yang familiar berdiri tidak jauh darinya. Liu Xiangxuan. Lindong menyaksikan keindahan tertinggi dalam gaun putih yang tampak cukup suci. Matanya langsung sedikit menyipit. Bab 945 Pukulan Silang. Sosok cantik berdiri diam di atas permukaan danau petir. Gaun putih melilit tubuhnya yang tinggi, anggun dan indah, sementara lekuk tubuhnya yang memikat terlihat samar-samar. Liu Xiangxuan memang sangat cantik. Faktanya, di antara wanita yang pernah dilihat Lindong sebelumnya, dia adalah salah satu dari sedikit wanita cantik yang bisa menandingi Ling Qingzu dalam hal penampilan. Namun, temperamen kedua wanita ini benar-benar berbeda. Ling Qingzu dingin, terpisah dan bangga, dan dia acuh tak acuh ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun, setelah mengenalnya lebih baik, seseorang akan dapat merasakan kelembutan yang tersembunyi di balik kepribadiannya yang sedingin es. Adapun Liu Xiangxuan, meskipun ekspresinya lembut dan dia bahkan memiliki aura suci dan murni yang tanpa sadar menarik orang lain, di kedalaman matanya ada rasa dingin yang benar-benar membuat orang lain ribuan mil jauhnya. Dahi Lindong sedikit berkerut saat dia menatap Liu Xiangxuan, yang baru saja muncul di atas danau petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar muncul di sini. Lebih jauh lagi, berdasarkan gerakannya sebelumnya, terbukti bahwa dia juga mengejar inti petir. Nona Liu, mereka yang datang lebih dulu dilayani terlebih dahulu. Bukankah tidak sopan untuk diam-diam menyerang orang lain dari bayang-bayang? Lindong melirik inti petir di dekatnya dan berkata dengan sikap acuh tak acuh. Sementara dia berbicara, mata Lindong juga menyapu area di belakang Liu Xiangxuan. Ada 10 lebih individu di sana dan mereka tampaknya ahli dari Misterius Sky Hall. Namun,
Tampaknya jumlahnya lebih sedikit daripada ketika mereka baru saja memasuki gua yang tinggal. Memikirkannya, mereka seharusnya berpisah untuk mencari harta karun di tempat lain. Saudara Lindong melebih-lebihkan. Mengirim senyum tipis namun memikat ke arah Lindong, Liu Xiangxuan menjawab, pada awalnya, gua ini tidak memiliki pemilik. Jika kita mengalokasikan harta berdasarkan first come first serve basis, bukankah perjalanan ini akan menjadi perlombaan untuk melihat siapa yang tercepat? Mendengar kata-katanya, Lindong mengangkat alisnya. Wanita ini memang memiliki cara dengan kata-kata. Dengan satu pernyataan, dia membuatnya sulit untuk dibantah. Lagi pula, di tempat seperti itu, harta hanya milik orang dengan kepalan tangan terbesar. Apa yang dikatakan Nona Liu masuk akal. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi. Namun, Lindong juga orang yang sangat menentukan. Mengirim seringai ke arah Liu Xiangxuan, dia maju selangkah saat dia meraih inti petir lagi. Beraninya kamu. Raungan sengit tiba-tiba terdengar dari belakang Liu Xiangxuan saat empat pria memancar dengan aura kuat dan mengenakan baju besi perak muncul dalam sekejap. Mata mereka terbuka lebar dan tombak muncul di tangan mereka. Detik berikutnya, mereka menembak ke depan, mengelilingi Lindong dengan kecepatan kilat. Desir. Namun, saat sosok mereka melesat ke depan, sosok kecil Mulingshan juga muncul dalam sekejap. Meraih Life Death Coffin Cover secara horizontal, dia dengan kejam mengayunkannya. Gelombang cahaya hitam menyapu, dengan kuat memukul ke arah empat tombak tajam yang menusuk. Dentang, suara logam bergema saat angin kencang menyapu, menyebabkan riak terbentuk di permukaan danau petir. Adapun empat laki-laki mengenakan baju besi perak, mereka langsung dikirim terbang dengan shock di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis kecil dan imut dengan dua kuncir kuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sementara Mulingshan menghentikan empat individu. Lindong meraih inti petir, petir memanjang darinya, menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Namun, tepat saat dia meraih inti petir, aroma wewangian berkibar. Lindong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Liu Xiangxuan sudah bergegas. Dengan jentikan dua jarinya yang ramping, cahaya putih yang sangat cepat dan ganas mengembun di ujung jarinya. Detik berikutnya, itu menghancurkan ruang terpisah saat menembus dada Lindong secara eksplosif dengan kecepatan kilat. Ketika Lindong melihat serangan Liu Xiangxuan, lampu hijau segera bersinar di sekujur tubuhnya saat dia buru-buru mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan itu. Pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul dari matanya. Dengan mengepalkan tangannya, 8 tato cahaya naga hijau meletus dari tangannya, sebelum dia mengirim tinju yang bergemuruh. Mengaum. Ketika Lindong mengirim tinjunya bergemuruh, raungan naga rendah dan dalam langsung terdengar. Cahaya hijau melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi naga hijau bercahaya. Membawa fluktuasi energi yang menakjubkan, itu bergemuruh dengan keras ke arah Liu Xiangxuan. Ketika Lindong mengambil tindakan, dia tidak berniat untuk bersikap mudah padanya hanya karena penampilannya. Lebih jauh lagi, jika dia menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan Liu Xiangxuan, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah, karena wanita ini bukanlah individu yang mudah untuk dihadapi. Karena tinju Lindong, gouge selebar 10 meter telah terbentuk di danau petir di bawah, dengan kilat berkilau di dalamnya, menyebabkan gemuruh guntur terus berdering. Melihat seperti tinju setan datang dari Lindong, mata Liu Xiangxuan ini melintas. Dengan genggaman lembut pada tangannya yang seperti batu giok, sebuah objek berkilauan dengan cahaya putih muncul di dalamnya. Dengan dorongan telapak tangannya, cahaya putih melesat ke depan, sebelum berubah menjadi payung batu giok yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Saat payung giok terbuka, orang bisa melihat lonceng giok melapisi sisinya. Seketika, suara bel yang jernih dan menyegarkan terdengar, saat gumpalan cahaya putih aneh mulai berputar di permukaan payung, tampak sangat aneh. Bang! Tinju naga hijau bercahaya menghantam payung giok putih dengan keras, menyebabkan cahaya putih di permukaannya berkilauan. Pada saat berikutnya, dengan sedikit takjub, Lindong melihat bahwa tinju naga hijaunya yang bersinar tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali ke arahnya. Payung giok putih di tangan Liu Xiangxuan sebenarnya memiliki efek aneh dari serangan pantulan. Mengulurkan telapak tangannya, Lindong meraih tinju naga hijau bercahaya yang telah pulih kembali. Setelah menghancurkannya dengan telapak tangannya, dia menatap wanita anggun dan cantik dengan payung giok putih, dengan ekspresi muram di wajahnya.
Layak menjadi orang suci dari aula langit misterius. Kamu benar-benar memiliki harta karun Yuan murni yang begitu hebat. Lindong menatap erat pada payung giok putih di tangan Liu Xiangxuan. Dari fluktuasi yang datang darinya, dia bisa memastikan bahwa itu pasti harta karun Yuan murni. Selanjutnya, itu setidaknya kelas menengah. Nama payung ini adalah Disillusionary Holy Spirit Umbrella, ini mampu memantulkan beberapa serangan balik. Saya tahu bahwa tubuh dan energi kedagingan saudara Lindong adalah tirani. Namun, menghadapi harta saya khawatir itu akan mengurangi sebagian dari kekuatan Anda. Liu Xiangxuan menjelaskan dengan senyum berseri-seri. Lindong menatap Liu Xiangxuan. Sambil tersenyum, dia mengangkat inti petir di tangannya dan berkata, hartamu memang sangat kuat. Namun, benda ini telah mendarat di tanganku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Devouring Power tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Detik berikutnya, inti petir yang berkilauan segera berubah menjadi kekuatan petir yang tak terbatas dan murni, sebelum membanjiri tubuhnya. Cici, sama seperti Lindong menyerap energi dari inti petir, petir meletus di sekitar tubuhnya, dengan semua rambut di sekitar tubuhnya semua berdiri tegak. Pada saat ini, Lindong tidak peduli tentang Liu Xiangxuan, karena kekuatan pemakan dari dalam tubuhnya meletus dengan cepat. Benar-benar menyerap semua kekuatan petir yang tak terbatas yang memancar ke dalam tubuhnya. Jika seorang individu biasa ingin menyerap energi dari Thunderbolt Bore ini, dia perlu menemukan tempat yang aman dan damai untuk perlahan-lahan memperbaikinya. Namun, karena dia memiliki simbol leluhur yang memakan, Lindong jelas tidak perlu melalui masalah seperti itu. Memanfaatkan kekuatan Devouring, dia dapat dengan cepat mengubah semua energi yang ada di tubuhnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Krek-krek, saat kekuatan petir yang tak terbatas di dalam tubuhnya secara bertahap dilahap, Lindong samar-samar bisa melihat bahwa otot dan selnya tampaknya menghasilkan suara kegembiraan. Mereka dengan rakus menyerap energi yang mampu memperkuat mereka. Saat tubuh Lindong diliputi oleh kekuatan petir, dia dengan marah merasakan kekuatan petir yang sangat murni tiba-tiba mengalir di sepanjang garis meridiannya menuju dahinya. Di dahi Lindong adalah lokasi seni bela diri yang dikenal sebagai mata iblis terpencil, yang dia pelajari dari Aula Desolated Sekte Dao. Karena peningkatan kekuatannya, seni bela diri ini tidak lagi cukup kuat untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, secara bertahap dilupakan. Namun, pada saat ini, mata iblis terpencil di dahinya mulai menerima korosi oleh kekuatan petir murni itu. Segera, kilatan petir mulai muncul di mata iblis abu-abu kusam yang tertutup rapat di dahi Lindong. Lindong dapat merasakan bahwa di bawah korosi dari kekuatan petir murni itu, sebuah transformasi aneh tampaknya terjadi pada mata iblis terpencil miliknya. Petir bersinar di mata iblis. Namun, mata iblis yang tertutup rapat tidak membuka matanya. Dari kelihatannya, energi dari satu inti petir tidak cukup kuat untuk mengupgrade mata iblis terpencil miliknya. Setelah merasakan situasinya, Lindong menghela nafas sedih di dalam hatinya, sebelum dia perlahan menarik petir yang mengelilingi tubuhnya. Dengan mengandalkan kekuatan dari simbol leluhur yang melahap, dia telah sepenuhnya menyerap energi dari inti petir dalam waktu singkat. Kamu benar-benar menyerap inti petir. Setelah melihat tontonan ini, sedikit keterkejutan muncul dari wajah cantik Liu Xiangxuan itu. Dia awalnya berencana untuk menonton dengan dingin dari samping saat Lindong mencoba langkah sembrono. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat sepenuhnya menyerap inti petir dalam beberapa menit. Haha, sepertinya aku adalah orang yang ditakdirkan untuk harta ini. Lindong menjawab dengan nada mengejek sambil tersenyum ke arahnya. Saat ini, inti petir sudah diserap olehnya. Jika Liu Xiangxuan menginginkannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melahapnya seluruhnya. Jejak kemarahan melintas di mata indah Liu Xiangxuan. Namun, dia memiliki temperamen yang luar biasa karena dia mampu menstabilkan emosinya dengan cepat. Berbicara dengan nada acuh tak acuh, dia menjawab, sepertinya saudara Lindong memang ahli untuk dapat menyerap inti petir dengan kecepatan yang begitu cepat. Menolak berkomentar, Lindong terlalu malas untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat kepada Mu Lingshan untuk pergi. Suara mendesing. Namun, saat dia bersiap untuk mundur, riak yang terbentuk sebagai pusaran tiba-tiba muncul di danau petir yang awalnya tenang. Pada saat berikutnya,
Terbungkus petir, inti petir lain perlahan bangkit di depan tatapan terkejut Lindong dan Liu Xiangxuan. Telapak tangan Lindong membeku di udara, saat dia melihat dengan takjub pemandangan di depannya. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah panas. Namun, kali ini dia tidak melihat ke arah inti petir, tetapi ke arah kedalaman danau petir. Sepertinya harta karun yang sebenarnya ada di bawah danau. Bab 946, Perselingkuhan yang hidup. Berderak. Saat pusaran terbentuk di dalam danau petir, bola cahaya perak perlahan naik dari dalam, sebelum diam-diam melayang di depan tatapan Lindong dan Liu Xiangxuan yang linglung. Namun inti petir lainnya, di belakang Liu Xiangxuan, para ahli dari aula langit misterius itu juga sedikit terkejut saat mereka menatap pemandangan di depan mereka. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa inti petir lain akan muncul dari danau. Setelah dalam keadaan linglung hanya untuk beberapa saat, mereka tiba-tiba memelototi Lindong dan Mu Lingshan. Sebelum ini, Lindong sudah mendapatkan inti petir. Oleh karena itu, yang baru muncul ini pasti harus mendarat di tangan aula langit misterius mereka. Namun, saat mereka melotot dan memperingatkan Lindong, Liu Xiangxuan di depan mereka tiba-tiba mulai tersenyum manis. Dengan lambaian lembut tangannya yang seperti batu giok, matanya yang indah menatap Lindong sebelum berkata dengan suara lembut, "Saudara Lindong, sepertinya danau petir ini sama sekali tidak sederhana. Tingkat kecerdasan apa yang dimiliki gadis ini? Adegan yang baru saja terjadi di hadapannya jelas merupakan sesuatu yang luar biasa, inti petir agak jarang. Namun, sampai sekarang, danau petir ini tiba-tiba menumbuhkan dua dari mereka. Apa artinya ini?" Mata Liu Xiangxuan, yang sekarang sedikit bersinar dengan kecemerlangan, perlahan berbalik ke arah danau petir yang luas dan tak berujung. Dari kelihatannya, seharusnya ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah danau petir ini. Tatapan Lindong juga perlahan ditarik dari inti petir. Sambil tersenyum, dia menjawab, "Sepertinya kita beruntung. Inti petir itu seharusnya menjadi milikku, oke." Liu Xiangxuan berkata dengan senyum tipis, sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Sebuah hisapan meletus, menarik inti petir ke tangannya. Setelah melihat ini, mata Lindong samar-samar melintas, tapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Liu Xiangxuan bukanlah penurut, dan akan sangat merepotkan jika dia bertarung dengannya. Apalagi, saat ini, dia lebih peduli untuk mencari tahu apa yang ada di bawah danau petir, yang sebenarnya bisa menyebabkan inti petir terus muncul ke permukaan. Liu Xiangxuan mulai bermain dengan inti petir di dalam tangannya yang seperti batu giok, sebelum tersenyum manis ke arah Lindong. Namun, saat dia bisa mengatakan sesuatu, alis hitamnya tiba-tiba menyatu. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit tidak jauh, di mana sejumlah besar suara mendesing tiba-tiba terdengar berdering. "Haha, Xiangxuan, Anda cukup beruntung. Anda benar-benar berhasil mendapatkan inti petir setelah tiba di sini." Tawa terdengar tidak jauh, sebelum sekelompok orang dengan cepat melesat dan melayang di atas danau petir. Pemimpin mereka adalah Pang Hao, dari Gerbang 9 Tenang. Sangat cepat, beberapa suara mendesing terdengar dari lokasi di belakang Pang Hao dan kelompoknya. Angka-angka itu adalah para ahli yang bergegas dari berbagai lokasi. Melihat para ahli yang bergegas, Lindong tanpa sadar mengerutkan kening, sementara ketidakberdayaan memenuhi hatinya. Danau petir ini terlalu menonjol. Begitu para ahli yang memasuki wilayah ini merasakan danau petir, mereka segera bergegas. Saat para ahli itu bergegas, mata mereka berubah menjadi panas saat mereka menatap inti petir di dalam tangan seperti batu giok Liu Xiangxuan. Detik berikutnya, perasaan keserakahan yang tebal mulai meletus dari dalam mata mereka. Namun, terlepas dari keserakahan mereka, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Liu Xiangxuan. Lagi pula, ada ahli kuat dari aula langit misterius yang berdiri di belakangnya, dan mereka bukan untuk pertunjukan. Dengan alisnya sedikit dirajut, Liu Xiangxuan melihat ke arah Pang Hao, yang memasang senyum di wajahnya, sebelum melihat sekelompok besar ahli. Detik berikutnya, matanya yang indah bergeser ke arah Lindong. Pada saat ini, wajah yang terakhir tidak memiliki fluktuasi tunggal dan dia benar-benar tidak dapat membaca pikirannya. Karena Lindong tidak mengatakan apa-apa, Liu Xiangxuan memilih untuk tetap diam. Di bawah tatapan begitu banyak ahli, mungkinkah dia akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan kejadian aneh di dasar danau petir? Saat Lindong dan Liu Xiangyuan sama-sama mempertahankan keheningan mereka melalui pemahaman diam-diam, sebuah riak,
kemudian pusaran perlahan terbentuk di permukaan danau petir sekali lagi. Mendesah. Setelah melihat ini, desahan tak berdaya terdengar di dalam hati Lin Dong dan Liu Xiangxuan. Sepertinya danau petir ini berniat melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Fluktuasi yang muncul dari danau petir menyebabkan sejumlah besar ahli yang bergegas ke sini melongo, sebelum mengalihkan pandangan mereka. Pada saat berikutnya, mereka tampak kaget ketika bola cahaya yang berkilauan dengan kilat naik dari dalam pusaran. Inti petir. Begitu bola cahaya itu muncul, mata semua ahli langsung menjadi seperti celah, sebelum kapiler mulai merangkak ke dalam. Detik berikutnya, Yuan Power yang tak terbatas tampaknya meletus secara bersamaan. Suara mendesing terdengar saat sosok-sosok melesat pada saat yang sama, bergegas ke depan dalam upaya untuk merebut inti petir itu. Lusinan sosok yang dipenuhi dengan Yuan Power yang tak terbatas bertabrakan dengan keras satu sama lain, menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan memancar keluar sementara pertempuran jarak dekat yang berbau darah langsung meletus. Pertarungan jarak dekat ini agak menyedihkan, karena orang-orang terus-menerus menembak sambil menyemburkan darah dari mulut mereka, rambut acak-acakan, dan ekspresi yang sangat tidak diinginkan di wajah mereka. Saat digulingkan, tatapan mereka mirip dengan para penjudi yang kalah dari pemenang akhir. Lin Dong menatap acuh tak acuh pada pemusnahan yang terjadi di depannya. Itu tidak berlangsung lama, berakhir sekitar 10 menit setelah dimulai. Seorang ahli yang telah melangkah ke tahap Perfect Profound Life, yang sekarang berlumuran darah, meraih inti petir, sebelum tertawa terbahak-bahak di langit. Meskipun ahli tahap Perfect Profound Life ini cukup kuat, dia telah menderita luka yang cukup serius selama perjuangan ini. Oleh karena itu, bahkan auranya mulai terasa lamban. Dari sini, orang bisa tahu betapa kejam dan menakutkannya pertarungan itu. Celepuk, sama seperti ahli yang telah memperoleh inti petir dan tertawa terbahak-bahak di langit, riak tiba-tiba muncul dari lautan guntur yang mengelilinginya. Detik berikutnya, dua pusaran muncul secara bersamaan, saat dua inti petir muncul dengan mempesona dari dalam. Tawanya berakhir secara spontan, saat ahli tahap Perfect Profound Life menatap tercengang pada dua inti petir yang muncul. Untuk sesaat, dia tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Lagi pula, dia tidak tahu mengapa inti petir, yang jarang terlihat, benar-benar muncul seperti kubis di sini, muncul satu persatu. Bang! Saat dua inti petir muncul, itu segera menyebabkan kegemparan muncul di sekitar danau petir, karena semua orang saling memandang sambil mengamati pemandangan aneh di depan mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar mengambil inisiatif untuk merebut dua inti petir itu. Jelas, mereka sedikit bingung tentang apa yang sedang terjadi. Haha, sepertinya ada rahasia di dasar danau ini, mata Pang Hao berbinar saat dia mengamati pemandangan di depannya, sebelum berbicara dengan niat yang dalam saat dia melihat ke arah Lin Dong dan Liu Xiangxuan. Huf! Lin Dong dengan lembut menghembuskan napas, sebelum menatap Liu Xiangxuan. Secara kebetulan, mata indah yang terakhir juga melihat ke atas. Saat tatapan mereka berpotongan, mereka tertawa tak berdaya. Sepertinya mimpi mereka untuk melahapnya sendiri telah menjadi asap. Ling Shan, ayo pergi. Raungan rendah terdengar sepertinya langsung dari mulut Lin Dong. Pada sepersekian detik itu, lampu hijau langsung menyelimuti tubuhnya, sebelum dia bergegas ke danau petir tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat yang sama ketika Lin Dong bergegas ke danau petir, cahaya putih berkilauan di sekitar tubuh Liu Xiangxuan. Dengan gerakan tubuhnya yang memikat, dia juga bergegas ke danau petir. Tepuk-tepuk, mengikuti tepat setelah mereka, Mu Lingshan serta para ahli dari Aula Langit Misterius juga telah bergerak tanpa sedikit pun keraguan. Suara ploping terdengar saat mereka semua melompat ke danau petir. Haha, menarik. Ayo pergi. Sambil tersenyum, Pang Hao melihat tontonan yang terbentang di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia segera berlari ke danau petir. Situasi di hadapannya sangat jelas, harta karun yang sebenarnya harus berada di dasar danau petir. Harta karun yang sebenarnya ada di dasar danau. Hanya pada saat ini, semua ahli di sekitarnya mendapatkan kembali akal sehat mereka sebelum niat serakah yang tebal meletus dari mata mereka. Pada saat berikutnya, suara jatuh terdengar saat mereka semua bergegas ke danau. Danau petir, yang awalnya damai, tampaknya berubah menjadi hidup dalam sekejap. Sehubungan dengan situasi ini, Lin Dong terlalu malas untuk diganggu. Karena rahasia danau petir telah terungkap, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menjadi orang pertama yang mengetahui apa yang ada di dasar danau petir ini, dan mendapatkannya secepat mungkin.
Lampu hijau menyelimuti tubuh Lindong. Saat dia bergegas ke danau petir, dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal, langsung menuju ke dasar danau. Dia benar-benar ingin melihat dengan tepat benda misterius apa yang ada di dasar danau, yang mampu menghasilkan inti petir yang tak ada habisnya. Bab 947, Ngarai Tebing Petir. Cici, sosok Lindong melesat cepat di dalam danau petir seperti ikan. Air di dalam danau petir bukanlah air danau biasa, melainkan cairan petir perak. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalam, karena fluktuasi mengamuk samar-samar terlihat saat memancar keluar. Sebuah lampu hijau telah benar-benar menyelimuti tubuh Lindong. Saat untaian petir bersentuhan dengan lampu hijau, suara berderak meletus. Di tempat seperti ini, jika seseorang dengan sembrono menerobos masuk dengan memperhatikan kekuatannya, seseorang mungkin akan langsung menjadi abu oleh cairan petir ini. Bahkan seseorang seperti Lindong harus menjaga kewaspadaan setiap saat. Mu Lingshan mengikuti di belakang Lindong. Lebih jauh di belakang, adalah sekelompok besar ahli, yang telah menyerang danau petir dari berbagai tempat. Jelas, saat ini, semua orang tahu bahwa dasar danau petir menyembunyikan rahasia. Lindong melirik ke arah punggungnya. Momentum yang dihasilkan oleh mereka menyebabkan dia dengan lembut mengerutkan dahinya. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasinya telah berkembang ke tahap ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya terjadi. Dalam hal ini, semuanya tergantung pada kekuatannya sendiri. Menarik kembali pandangannya, Lindong mengarahkan pandangannya ke dasar danau petir. Saat dia secara bertahap masuk lebih dalam dan lebih dalam, dia mulai menyadari betapa luas dan luasnya itu sebenarnya. Lebih jauh lagi, bentuk dasar danau petir sangat aneh, dengan batu-batuan perak raksasa yang aneh tersebar di mana-mana. Saat mereka bersentuhan satu sama lain, mereka sepertinya membentuk tebing yang tak terhitung jumlahnya. Pada pandangan pertama, orang tidak bisa melihat bagian bawah. Saat Lindong mengikuti arah tebing itu dan menembak ke depan, matanya yang tajam dan tajam terus-menerus memindai setiap arah. Ini berlanjut cukup lama, sebelum pikiran Lindong tiba-tiba bergetar saat dia mengarahkan pandangannya tepat di bawahnya. Di tempat itu, fluktuasi energi yang agak intens tiba-tiba memancar keluar sekali lagi. Di tepi tatapan Lindong, pusaran perak terbentuk sekali lagi di bawahnya. Pukulan tepat di tengah pusaran adalah gumpalan cahaya petir, yang perlahan melayang. Di dalam gumpalan cahaya itu justru ada inti petir lainnya. Setelah melihat ini, Lindong segera melesat ke depan. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membeku, sebelum keheranan muncul di wajahnya saat dia melihat ke bawah. Saat ini, ada jurang tebing petir yang sangat besar dengan lubang tanpa dasar. Itu tampak seolah-olah terhubung ke dasar bumi. Kedua sisi ngarai dilapisi dengan gua batu yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil keuntungan dari refleksi dari cairan petir, Lindong mampu samar-samar melihat bahwa tampaknya ada beberapa sosok yang duduk di dalamnya. Namun, tidak sedikit pun kehidupan hadir di dalam sosok-sosok itu. Sok memenuhi mata Lindong saat dia melihat ke arah jurang tebing petir di depannya. Dari kelihatannya, ini seharusnya menjadi asal dari inti petir yang tidak pernah berakhir, kan? Sosok Lindong perlahan mendekati ngarai tebing petir, sebelum melayang dia memilih untuk mengapung di depan hamparan gua batu. Pada jarak ini, dia dapat melihat bahwa memang ada sosok yang duduk di dalam gua batu itu. Namun, saat ini, sosok-sosok itu layu dan tampak seperti kerangka. Petir merasuki seluruh tubuh mereka, dan Lindong bisa merasakan kekuatan petir murni ditekan secara ekstrim di dalam tubuh mereka. Jelas, setelah duduk di sini selama bertahun-tahun, setiap inci daging yang tersisa di mayat-mayat ini dipenuhi dengan kekuatan kilat. Ditambah dengan tekanan air yang sangat besar, ini telah mengubah mayat-mayat ini menjadi mumi yang sepenuhnya terbentuk dari kekuatan petir. Lindong menatap mumi itu, yang tampaknya telah berubah menjadi kilat, untuk sementara, sebelum mengalihkan pandangannya ke dada mumi itu. Di tempat itu, dia samar-samar bisa melihat sepotong aura hitam yang sangat samar dan menyeramkan berputar di sekitar. Namun, aura hitam jahat itu sepenuhnya disegel dan ditekan oleh kekuatan petir murni itu. Itulah alasan mengapa energi hitam tidak dapat mengendalikan tubuh-tubuh ini dan berubah menjadi mayat-mayat pembunuh tanpa pikiran yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Orang-orang ini, dengan sengaja memilih untuk duduk di bawah danau petir dan mengandalkan kekuatan petir di sini untuk menekan Yimoki yang telah menyerang tubuh mereka.
Semata-mata untuk mencegah diri mereka berubah menjadi mayat pembunuh yang tidak punya pikiran setelah mereka mati. Mata Lindong berbinar, dan dengan sangat cepat dia bisa memahami situasi dengan samar. Pada saat berikutnya, tatapannya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Para ahli ini tidak dapat disangka layak untuk dihormati. Untuk mencegah diri mereka berubah menjadi monster setelah diserang oleh Yimoki, mereka rela duduk di dasar danau petir ini, dan mengubah tubuh mereka menjadi kilat. Ledakan, suara guntur samar yang teredam tiba-tiba terdengar dari gua batu tidak jauh. Detik berikutnya, Lindong melihat bahwa mayat perak yang ada di dalamnya tiba-tiba meletus dengan cahaya petir yang terang dan gemerlap. Saat pancaran cahaya petir itu menembus keluar dari tubuhnya, itu tampak seperti miniatur matahari jika dilihat dari jauh. Bang! Saat sinar petir tumbuh semakin kuat, tiba-tiba, mayat perak itu meledak dengan tiba-tiba. Begitu mayat itu meledak, gumpalan cahaya perak mulai naik. Hadir dalam rumpun cahaya adalah hati perak, perlahan melompat-lompat. Itu adalah inti petir. Saat Lindong melihat pemandangan di depannya, dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia mengerti mengapa ada bertonton inti petir yang muncul dari dasar danau petir ini. Tidak heran, inti petir itu terbentuk dari irigasi kekuatan petir ke dalam tubuh para ahli yang telah duduk di sini selama ribuan tahun. Saat inti petir muncul, Yimoki di dalam tubuh mereka benar-benar terhalau oleh kekuatan petir yang sangat kaya dan kuat yang terbentuk pada saat itu juga. Akhirnya, mereka telah menyelesaikan keinginan terakhir mereka sebelum kematian mereka, gumam Lindong. Jadi beginilah inti petir muncul. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keterkejutan terdengar dari suatu tempat di belakangnya. Sambil memiringkan kepalanya, Lindong melihat bahwa Liu Xiangxuan, Pang Hao serta banyak ahli dari berbagai tempat telah mencapai tempat ini, dan mulai secara emosional di ngarai tebing petir yang ada di hadapan mereka. Jelas, adegan sebelumnya di mana mayat perak meledak sementara inti petir naik, semuanya ditangkap di mata mereka. Haha, ada begitu banyak mayat perak di sini. Jika mereka semua berubah menjadi inti petir, betapa menakutkannya itu. Petik 2. Kami benar-benar memasuki harta karun. Siapa yang mengira bahwa inti petir ini, yang sangat langka di dunia luar, akan benar-benar hadir dalam jumlah seperti itu di sini. Petik 2. Dengan tepat, jika kita bisa mendapatkan beberapa dari mereka, perjalanan ini akan lebih berharga. Api yang menyala di mata para ahli dari berbagai tempat telah mencapai puncaknya saat mereka menatap terik pada masa gua batu yang ada di dalam ngarai tebing petir yang luas dan luas. Saat ini, keserakahan dan air liur yang tidak dapat disembunyikan hadir di wajah mereka. Gelombang suara terdengar dari mulut berbagai ahli. Pada saat berikutnya, beberapa orang dengan cepat tidak dapat menahan keserakahan yang ada di hati mereka. Menembak ke depan dengan eksplosif, mereka bergegas menuju gua batu yang ada di dalam ngarai tebing petir. Bang-bang, saat mereka bergegas maju, fluktuasi yang dihasilkan mirip dengan jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Beberapa mayat perak di dalam banyak gua batu meledak pada saat ini, menyebabkan inti petir berkilau dengan cahaya petir yang memikat melayang. Begitu inti petir muncul, akan ada beberapa ahli yang akan memperebutkannya. Untuk sesaat, ngarai tebing petir ini berubah menjadi sangat kacau dan berapi-api. Mengernyitkan dahinya, Lindong melihat ke arah masa ahli berjuang tentang. Mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Mu Lingshan di sampingnya, dia berbicara. Ayo ambil tindakan dan ambil beberapa inti petir juga. Hal ini cukup bermanfaat untuk kultivasi Anda. Petik 2. Mu Lingshan adalah anggota klan Iblis Laut, dan memiliki tubuh fisik yang kejam. Jika dia bisa mendapatkan beberapa inti petir, dia mungkin bisa meningkatkan tubuhnya yang sudah tirani ke tingkat berikutnya. Selanjutnya, sampai sekarang, Lindong juga membutuhkan hal-hal itu. Dia masih ingin mengetahui seberapa kuat Desolated Demon Eye di dahinya setelah benar-benar memperkuatnya. Baik. Mu Lingshan menganggukkan kepalanya dengan sangat bersemangat. Dari kelihatannya, dia sangat menyukai hal-hal seperti berburu harta karun. Mereka berdua tampaknya menembak pada saat yang sama, sebelum bergegas menuju ngarai tebing petir yang luas dan luas. Saat mereka berdua mengambil tindakan, mereka mengambil inti petir yang melayang dengan cepat satu demi satu. Dengan tindakan Lindong dan Mu Lingshan, Pang Hao, Liu Xiangxuan dan kelompok besar mereka juga tidak dapat menahan diri. Detik berikutnya, suara mendesing terdengar saat mereka semua bergegas ke ngarai tebing petir, sebelum menggunakan berbagai metode dan teknik untuk merebut dan mendapatkan inti petir itu.
Saat pertempuran berlanjut, secara alami akan ada beberapa konflik berdarah. Dalam waktu singkat di bawah 10 menit, beberapa orang tewas dalam perebutan tersebut. Darah segar menyebar di dalam cairan petir, menyebabkan seluruh ngarai tebing petir sedikit berbau darah. Namun, ketika semua orang sibuk memperebutkan inti petir itu, tidak ada yang menyadari bahwa fenomena aneh sedang terjadi. Seolah-olah mereka dioleh aroma darah, gumpalan energi hitam dengan tenang bangkit dari beberapa mayat perak yang tampak sangat kokoh dan kuat hadir di dalam gua-gua batu di kedalaman tebing petir. Ini terutama terjadi di bagian terdalam dari ngarai tebing petir. Hadir di sana adalah sebuah gua yang sangat luas dan luas. Saat ini, sosok perak setinggi sekitar beberapa meter duduk di dalamnya, sementara tanda iblis hitam yang aneh dan menyeramkan perlahan naik ke tubuhnya. Selanjutnya, matanya, yang sepertinya telah tertutup rapat selama ribuan tahun, mulai sedikit gemetar, mirip dengan iblis jahat yang akan bangun. Bab 948, mengumpulkan. Berdengung, tangan Lindong mengambil bentuk cakar sebagai kekuatan hisap tiba-tiba meletus dari dalam telapak tangannya. Inti petir yang baru saja muncul dari dalam gua batu segera bersiul. Setelah itu diambil olehnya. Yang keempat, Lindong meraih inti petir dan merasakan energi petir murni yang melonjak di dalamnya saat kegembiraan tanpa sadar melintas di matanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah mendapatkan inti petir keempat. Pengangkutan seperti itu sudah sangat melimpah. Setelah menjaga inti petir ini, Lindong melirik ke arah Mu Lingshan di depannya. Pada saat ini, yang terakhir melesat kemana-mana dengan bersemangat saat dia mencari inti petir. Fluktuasi Yuan Power yang liar dan keras terus bergejolak dari jarak yang lebih jauh, dan suara pertempuran bisa terdengar samar-samar. Meskipun ada cukup banyak mayat perak di dalam ngarai petir ini, tidak semuanya bisa berubah menjadi inti petir. Oleh karena itu, jumlah inti petir jauh dari mampu memuaskan keserakahan yang tak ada habisnya di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ada terlalu banyak harta seperti itu. Selain itu, berita tentang tempat ini jelas terus menyebar. Oleh karena itu, Lindong kadang-kadang bisa melihat beberapa ahli asing menyerbu ke danau petir dengan mata panas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju lokasinya saat ini. Kemungkinan banyak ahli sudah mendengar berita itu dan karenanya bergegas untuk merebut inti petir. Dengan meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan, pertempuran berdarah secara alami tidak dapat dihindari. Untungnya, orang-orang ini telah mendengar tentang duo Lindong dan menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka untuk saat ini. Namun, Lindong sadar bahwa ini hanya sementara. Setelah jumlah inti petir yang tersedia berkurang, alasan para ahli itu secara bertahap akan dilemahkan oleh keserakahan mereka. Cepat atau lambat, pertempuran yang intens dan kacau akan meletus di tempat ini. Sudut mulut Lindong melengkung saat ekspresi tegas melintas di matanya. Dia senang jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia. Namun, jika mereka memiliki desain pada inti petir di tangannya, dia hanya bisa membiarkan mereka mengetahui apa yang dikenal sebagai menderita kerugian tanpa memperoleh keuntungan apapun. Lindong menarik matanya saat dia memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan secara bertahap bergegas menuju bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Inti petir di wilayah luar pada dasarnya telah dibersihkan sepenuhnya. Ekspresi Pang Hao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap duo Lindong dari belakang saat mereka bergegas ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Ekspresi tegas tiba-tiba melintas di matanya. Mereka berdua sepertinya telah mengumpulkan total 10 inti petir. Ini tidak kurang dari kita. Seorang pria di samping Pang Hao membuka mulutnya dan tertawa. Dia adalah salah satu dari 3 yang telah bertukar pukulan dengan Mu Lingshan di Kota Batu, dan juga salah satu dari 4 jenderal iblis yang disebut Gerbang 9 Tenang. Dia cukup kuat, itu tidak masalah. Biarkan mereka mengumpulkan inti petir secara perlahan. Pang Hao tertawa samar, namun, senyumnya itu sangat kejam. Begitu mereka mengumpulkan jumlah yang cukup, aku akan membuat mereka menyerahkan semuanya. Meskipun kekuatan duo Lindong sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, ini tidak menyebabkan dia merasa takut terhadap mereka. Serigala tunggal ini benar-benar berani bersaing memperebutkan harta ini dengan Gerbang 9 Tenang mereka. Orang bodoh yang benar-benar tidak tahu batasnya. Cobalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin inti petir. Bunuh siapa saja yang berani bersaing dengan kita. Pang Hao menoleh dan menginstruksikan.
Para ahli dari gerbang 9 tenang mengungkapkan kilatan sengit di mata mereka setelah mendengar ini. Setelah itu, tawa biadab terdengar saat mereka menyerbu ke tempat di mana cahaya petir muncul. Lindong tidak menyadari skema gerbang 9 tenang. Saat ini, dia secara bertahap menjelajah lebih dalam ke ngarai petir. Selama 10 menit berikutnya, ia berhasil mengumpulkan 2 inti petir lagi. Namun, Lindong mengerutkan kening dan secara bertahap menemukan masalah saat ia terus menjelajah lebih dalam. Tampaknya aura Yimo yang terkandung di dalam tubuh mayat-mayat perak di gua batu ini menjadi semakin tebal semakin dalam dia pergi. Jelas, erosi yang diderita oleh para ahli ini ketika mereka masih hidup sedikit lebih serius dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sekte gua seperti itu kemungkinan akan mendominasi untuk jangka waktu tertentu di era mereka. Mengingat angka-angka ini, tampaknya mereka tidak lebih lemah dari sekte super. Tidak disangka mereka masih berakhir dengan nasib seperti itu setelah diserang oleh Yimo. Hehe, saudara Lindong, aku punya 6 inti petir. Sementara Lindong mengerutkan kening atas penemuan ini, Mu Lingshan mendekatinya. Pada saat ini, ada 2 inti petir yang melayang di tangan kecilnya. Sepertinya dia juga mendapatkan panen yang melimpah di perjalanan ini. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 5 sosok telah muncul di sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, mata mereka dengan rakus menatap 2 inti petir di tangan Mu Lingshan. Sepertinya masalah akhirnya datang mencari mereka. Masih banyak inti petir di tempat lain. Saya menyarankan Anda semua untuk patuh pergi dan mengumpulkannya. Jangan sampai Anda kehilangan nyawa karena momen kecerobohan. Lindong menatap kelompok 5 pria ini dan berbicara dengan suara samar. Lindong bisa merasakan bahwa kelima orang ini cukup kuat. 4 dari mereka berada di puncak tahap kehidupan mendalam sebelumnya dan pemimpin botak telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatan seperti itu sudah dianggap cukup bagus. Kata-kata yang sombong. Kilatan dingin melintas di mata pria botak itu setelah mendengar kata-kata Lindong. Dia melihat Mu Lingshan di samping Lindong. Dia juga telah dengan jelas mendengar tentang yang pertama. Biasanya, dia tidak ingin menyinggung iblis kecil ini. Namun, di bawah godaan inti petir, jelas bahwa banyak alasan telah berkurang. Apa yang bisa dibanggakan? Terlepas dari seberapa kuat Anda, hanya ada 2 dari Anda. Apakah kamu pikir kami berlima takut padamu? Kami tidak akan berlebihan. Kami akan pergi selama Anda menyerahkan setengah dari inti petir di tangan Anda. Apa yang kamu katakan? Salah satu dari mereka tertawa dingin. Berbagi setengah denganmu. Seringai muncul dari sudut mulut Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut bertanya, aku ingin tahu berapa banyak inti petir yang kalian berlima miliki. Brat, jangan bilang bahwa kamu benar-benar berencana untuk menargetkan kami. Ekspresi tidak menyenangkan melintas di wajah pria berkepala botak itu. Segera, dia memahami arti yang terkandung dalam kata-kata Lindong. Benar, senyum di wajah Lindong melebar. Pada saat berikutnya, tiba-tiba menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat seperti anak panah. Lingshan, serang. Sebuah teriakan lembut bergema. Mu Lingshan membalik tangan kecilnya dan menyimpan 2 inti petir ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, Live Death Coffin Cover sekali lagi muncul dengan sekejap. Sebuah dengusan dingin terdengar dan dia dengan cepat menyerbu ke depan. Orang-orang ini benar-benar berani menargetkannya. Bagaimana dia bisa melepaskan mereka begitu mudah? Target Lindong adalah pria botak yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. 10 tato cahaya naga hijau berenang di sekitar tubuhnya. Riak yang sangat kuat menyebar saat dia mengangkat tangannya. Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan pria botak itu. Setelah itu, dia langsung melemparkan pukulan. 10 tato cahaya naga hijau berlari kencang dan melonjak di depannya saat raungan naga samar terdengar. Tubuh pria botak itu berkedip dengan cahaya hitam samar ketika dia melihat ini. Tubuhnya tampak berubah menjadi logam pada saat ini. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia adalah musuh yang merepotkan yang telah melatih tubuh fisiknya. Bang! Tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan ganas saat riak energi yang mengejutkan segera tersapu. Cairan petir di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Tubuh Lindong gemetar sedikit. Kekuatan melahap melonjak dari dalam tubuhnya dan langsung menelan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya. Di sisi lain,
Pria botak itu dipaksa mundur beberapa langkah. Anak nakal yang baik, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Pria botak itu akhirnya menjadi serius setelah melihat bahwa dia benar-benar kalah dalam bentrokan. Dari pukulan sebelumnya, dia mengerti bahwa kekuatan tubuh fisik Lin Dong tidak kalah dengan miliknya. Lin Dong mengepalkan tangannya, mulutnya terbuka saat dia tersenyum pada pria botak itu. Lampu hijau melonjak dan sekali lagi menerkam ke depan. Dia tidak memberi yang terakhir waktu untuk mengatur napas. Sementara Lin Dong dan pria botak itu terlibat dalam pertarungan sengit, Mu Lingshan juga berhasil menyusul 4 ahli tahap Profound Life tingkat puncak. Penutup peti mati kehidupan di tangannya terangkat dan ekspresi keempatnya segera menjadi sangat jelek. Ini karena mereka telah menemukan bahwa meskipun jumlahnya melebihi dia, mereka jelas tidak dapat memblokir gadis berpakaian hijau yang tampaknya halus dan kecil ini. Hanya pada saat ini mereka mulai menangis dengan getir di dalam hati mereka. Tampaknya Mu Lingshan ini memang memiliki kemampuan yang cukup hebat yang memungkinkannya untuk mendominasi di pulau itu. Namun, itu jelas sedikit terlambat untuk penyesalan pada saat ini. Kegembiraan muncul di mata besar Mu Lingshan. 4 individu di depannya tampaknya telah menjadi inti petir yang telah dikirimkan kepadanya seperti domba yang digemukkan. Benar-benar tidak akan ada keadilan jika dia melewatkan kesempatan ini. Bang-bang, pertempuran sengit meletus jauh di dalam ngarai petir. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Mu Lingshan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan keempat ahli tahap Profound Life tingkat puncak. Setelah itu, dia tanpa basa-basi menyambar 4 inti petir yang mereka miliki. Pria botak itu juga menjadi sangat sengsara saat dia melawan Lin Dong. Semua serangannya mendarat di tubuh Lin Dong tapi yang terakhir bahkan tidak bergerak. Namun, serangan Lin Dong menyebabkan dia merasakan sakit yang menyayat hati setiap kali mereka mendarat di tubuhnya. Kekuatan tubuh mereka jelas tidak pada level yang sama. Kalian baik, ayo pergi. Namun benturan kepala lainnya terjadi dan tubuh pria botak itu terlempar ke belakang dengan sedih saat rasa manis keluar dari tenggorokannya. Matanya muram saat dia menatap Lin Dong yang menyeringai sambil menggosok tinjunya. Setelah itu, dia melirik 4 orang yang terluka. Dia mengatupkan giginya dan dengan tegas menariknya ke belakang. Keempat individu hanya bisa dengan cepat mundur sambil merengut sedih setelah melihat pria botak itu mundur. Lin Dong tersenyum melihat adegan ini tapi dia tidak mengejar. Tidak ada waktu baginya untuk melakukannya pada saat ini. Oh, namun, murid Lin Dong tiba-tiba menyusut saat ia melihat 5 individu yang hendak melarikan diri. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat bahwa lebih dari selusin cahaya hitam telah menyapu seperti hantu dari bagian yang lebih dalam dari ngarai petir di bawah. Setelah itu, mereka dengan kejam memukul kelima sosok itu. Wajah keempat ahli tahap Profound Life tingkat puncak itu segera memucat. Setelah itu, mereka perlahan menundukkan kepala. Sebuah tangan keriput telah menembus hati mereka. Pemilik tangan keriput itu benar-benar berwarna perak. Cahaya hitam menari-nari di dalam mata mayat-mayat perak itu. Pakar tahap Profound Life yang sempurna itu sedikit lebih kuat. Meskipun dia akhirnya dipaksa untuk memuntahkan seteguk darah segar, dia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat mayat-mayat perak yang tiba-tiba menyerang mereka. Ada teror di matanya. Lingshan, ayo pergi. Lin Dong mengamati adegan ini saat pupilnya mengecil. Setelah itu, dia meraih Mu Lingshan dan langsung bergegas ke arah lain sambil mengabaikan orang yang malang itu. Ini karena pada saat ini, Lin Dong telah dengan jelas melihat banyak mayat perak yang pada tiba-tiba bergegas keluar dari kedalaman ngarai petir. Beberapa perubahan tak terduga tampaknya telah terjadi di tempat ini. Bab 949, Pertempuran di Dasar Danau. 2 sosok cahaya dengan cepat bergegas melewati danau petir dengan kecepatan tinggi. Cairan petir berdesir di belakang mereka dan orang bisa samar-samar melihat banyak sosok perak bergegas maju dalam mode seperti hantu yang cepat. Kakak Lin Dong, apa itu? Mu Lingshan juga menemukan perubahan yang tidak biasa pada saat ini. Wajah kecilnya sedikit terkejut saat dia melihat ke belakang dan bertanya. Energi Yimo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat. Energi petir di danau petir ini sepertinya tidak mampu menekannya. Lin Dong mengerutkan bibirnya. Ekspresinya agak serius. Semakin jauh dia pergi ke ngarai petir, semakin kuat energi Yimo di dalam mayat-mayat perak itu. Kesulitan menekan dan menghilangkannya juga akan meningkat pesat. Namun, Lin Dong samar-samar bisa merasakan bahwa perubahan tak terduga saat ini mungkin terkait dengan entry mereka.
Energi petir dan energi Yimo sebelumnya jelas membentuk semacam keseimbangan yang stabil. Kedatangan mereka kemungkinan telah merusak keseimbangan ini, mengakibatkan energi Yimo menang dan memungkinkannya untuk sekali lagi mengubah patung ini seperti mayat perak menjadi iblis yang membantai. Kalau begitu, bukankah ini berarti kita tidak bisa lagi mengumpulkan inti petir? Mu Lingshan memegang Live Death Coffin Cover di tangannya dan bertanya. Jumlah mayat perak tampaknya jauh melebihi yang mereka temui sebelumnya. Jika mereka terjerat oleh mereka, kemungkinan akan menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, bahkan tidak perlu lagi mengumpulkan inti petir. Mari kita amati dulu sebelum memutuskan. Lin Dong menjawab dengan suara yang dalam. Sekarang setelah peristiwa seperti itu terjadi, kemungkinan tidak ada ahli yang hadir yang bisa melarikan diri. Mayat perak ini mungkin kuat tetapi berbagai ahli yang hadir juga bukan individu biasa. Lin Dong tidak mengatakan apa-apa lagi setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya meningkat sementara Mu Lingshan mengikuti di belakangnya. Perubahan kedalaman ngarai petir mulai menyebar dengan cepat. Lagi pula, kelompok Lin Dong bukan satu-satunya yang telah berkelana ke bagian yang lebih dalam untuk mencari inti petir. Beberapa ahli yang lebih kuat telah berkelana jauh ke dalam, oleh karena itu, perubahan ini secara alami juga mempengaruhi mereka. Pada awalnya, beberapa ahli tertangkap basah. Mereka bahkan tidak dapat memulihkan akalnya saat mayat-mayat perak ini menyerang mereka. Dalam waktu singkat, banyak orang terbunuh oleh mayat-mayat perak ini. Meskipun beberapa roh Yuan yang beruntung berhasil melarikan diri, mereka terpaksa mati karena energi petir yang terkandung di dalam danau petir. Pada akhirnya, mereka secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan. Darah dan kekacauan dengan cepat menyebar di ngarai petir bersama dengan suasana panik dan teror. Banyak ahli menarik diri dari ngarai petir. Setelah itu, mereka memasang ekspresi terkejut saat mereka melihat mayat perak terus-menerus keluar dari dalam ngarai petir. Apa yang terjadi? Apakah semua mayat perak ini benar-benar telah disempurnakan menjadi boneka? Banyak ahli melihat mayat perak yang telah menyerbu saat banyak bisikan bingung menyebar dengan cepat. Semuanya, tidak perlu takut. Mayat perak ini mungkin cukup kuat tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Tidak sulit untuk berurusan dengan mereka. Satu-satunya masalah mereka adalah jumlah mereka yang agak besar. Petik 2. Selama kita mengalahkan mereka, kita akan dapat menuju ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir untuk mencari inti petir. Inti petir yang terbentuk di bawah pasti akan memiliki kualitas yang lebih baik. Beberapa tangisan menyebar di danau petir sementara semua orang merasa terkejut. Jelas, masih ada orang yang tidak berniat untuk meninggalkan keserakahan di hati mereka bahkan ketika menghadapi situasi seperti itu. Teriakan seperti itu memang memiliki dampak yang cukup besar pada saat ini. Ini karena semakin banyak ahli yang bergegas ke danau petir setelah mendengar desas-desus. Banyak dari mereka yang datang kemudian belum mengumpulkan inti petir. Orang-orang ini terlalu tidak mau menyerah sekarang. Oleh karena itu, niat membunuh yang kaya segera muncul di mata beberapa orang setelah mereka mendengar teriakan seperti itu. Lin Dong mengamati banyak ahli yang menjadi agak gelisah dengan mata dingin dari samping. Kata-kata dari sebelumnya memang benar. Ngarai petir ini jelas sedemikian rupa sehingga mayat perak semakin kuat semakin dalam. Pada saat yang sama, erosi energi Yimo yang mereka derita cukup serius. Jika mungkin untuk menghilangkan energi Yimo, kualitas inti petir yang mereka ubah menjadi lebih baik. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka harus terlebih dahulu menghabisi mayat-mayat perak yang kejam ini. Mengaum, mayat perak yang telah keluar dari ngarai petir memancarkan binatang seperti raungan sementara pikiran ini hadir dalam pikiran Lin Dong. Aura hitam jahat melekat jauh di dalam mata mayat-mayat perak ini. Tanpa basa-basi lagi, perak melintas. Setelah itu, mereka bergegas menuju arah ini seperti air banjir. Mengenakan biaya. Setelah tertangkap basah sebelumnya, berbagai ahli mendapatkan kembali akalnya pada saat ini. Selain itu, keserakahan melonjak di dalam hati mereka. Dalam sekejap, sebagian besar ketakutan di dalam hati mereka telah menghilang dan tangisan ledakan terdengar. Serangan seni bela diri tangguh yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menabrak semburan perak dari segala arah. Bang-bang. Bentrokan langsung antara kedua belah pihak segera menyebabkan suara keras menyebar dengan cara yang memekakkan telinga. Kekuatan menakutkan itu secara langsung membentuk vakum besar 10.000 kaki di dasar danau petir dan bahkan cairan petir terbang keluar.
Kombinasi dari sejumlah besar ahli secara alami menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Segera, semburan perak ditahan dengan paksa. Lusinan mayat perak di depan langsung hancur menjadi debu. Sialan, jadilah sedikit lebih lembut dengan seranganmu. Inti petir akan hilang jika mayat perak dihancurkan. Beberapa ahli segera berteriak dengan marah sambil merasakan sakit hati yang hebat setelah melihat mayat perak berubah menjadi debu. Mayat-mayat perak di dasar danau mungkin telah terkikis seperti mayat-mayat layu yang ditemui kelompok Lindong sebelumnya, dan ada sedikit perbedaan di antara mereka. Mayat-mayat yang keriput dari sebelumnya telah mempertahankan beberapa kekuatan sejak mereka masih hidup di dalam tubuh mereka. Contohnya adalah 18 mayat yang layu itu. Tubuh mereka mengandung deat-ki dari kultivasi mereka ketika mereka masih hidup. Ki kematian ini bahkan telah diaglomerasi menjadi pil solidaritas kematian. Namun, mayat perak ini tidak memiliki kekuatan apapun sejak mereka masih hidup. Namun, tubuh mereka telah dipenuhi dengan energi petir setelah berendam di dasar danau petir ini selama ribuan tahun. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk membentuk pil solidaritas kematian setelah energi Yimo dihilangkan. Namun, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi inti petir yang mengandung energi petir murni. Bodoh! Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar raungan itu. Apakah orang-orang ini benar-benar percaya bahwa mayat-mayat perak ini adalah kesemek lunak yang bisa mereka hancurkan sesuka hati? Mereka sebenarnya berpikir untuk menahan diri pada saat seperti itu. Mengaum, banyak raungan rendah dipancarkan dari mayat perak di bawah segera setelah tangisan sakit hati dari para ahli itu terdengar. Seolah-olah mereka memverifikasi pikiran Lindong. Segera, cahaya perak tiba-tiba muncul. Itu langsung menerobos serangan berbagai seni bela diri. Mengenakan biaya, selama kita mengeluarkan energi aneh di dalam tubuh mereka, mereka akan berubah menjadi inti petir. Banyak ahli melihat mayat perak yang menyerbu ke arah mereka saat cahaya merah dan niat membunuh melintas di mata mereka. Setelah itu, Yuan Power yang agung meletus dan menerima mayat-mayat itu. Ledakan. Dua aliran deras disertai dengan momentum yang mengejutkan bentrok di dasar danau petir. Aktivitas itu mengguncang danau petir hingga seolah-olah terbalik. Pertarungan itu sangat menyedihkan karena kedua belah pihak bentrok. Satu pihak tanpa kehidupan sementara yang lain memiliki mata merah karena inti petir. Pertempuran ini cukup kejam. Kita juga harus menyerang. Hati-hati. Lindong menyaksikan medan perang yang menyedihkan dan kacau ini. Kilatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan Mulingshan. Pertempuran itu jelas menemui jalan buntu. Secara kebetulan, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menuai beberapa manfaat di tengah kekacauan dan mengambil beberapa inti petir lagi. Dipahami, Mulingshan mengangguk dengan penuh semangat. Adegan di depannya sudah menyebabkan tangannya sedikit gatal. Namun, dia tidak berani maju secara acak sebelum Lindong memberi perintah. Keduanya praktis dibebankan ke depan pada saat yang sama. Mereka tidak menyerang ke area dengan jumlah mayat perak paling banyak. Sebagai gantinya, mereka berenang di area luar medan pertempuran dan diam-diam menghabisi mayat-mayat perak yang lolos satu demi satu. Dasar danau petir jelas menjadi sangat kacau saat ini. Fluktuasi energi yang tak tertandingi menyebabkan gelombang besar yang mengejutkan naik ke permukaan danau petir. Ini menyebabkan para ahli yang terus bergegas merasa sedikit ketakutan. Namun, ketika mereka memikirkan inti petir, mereka segera menekan rasa takut di dalam hati mereka. Setelah itu, suara cipratan terdengar saat banyak sosok terus menyerbu ke dalam danau petir. Bang! Telapak tangan Lindong mendarat di atas mayat perak dengan kecepatan kilat. Setelah itu, cahaya putih hangat diam-diam memasuki tubuh mayat perak. Cahaya hitam yang berkedip di mata yang terakhir dengan cepat menghilang. Lindong, yang memiliki batu leluhur, tidak mengalami banyak kesulitan untuk menghilangkan energi Yimo. Setelah penghapusan energi Yimo di dalam tubuh mayat perak, yang terakhir mulai bergetar. Cahaya petir menyambar, namun, cahaya petir ini akan menggumpal ketika banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Asteris mendesah. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah melihat ini dan dengan santai melemparkan mayat perak itu ke samping. Energi petir di dalam mayat perak ini sudah tersebar sebelumnya. Oleh karena itu, ia akhirnya gagal menggumpal menjadi inti petir. Hehe, saudara Lindong, kamu tampaknya sangat tidak beruntung. Mulingshan tertawa mengangkat tangan kecilnya agak jauh. Mayat perak yang baru saja dia hancurkan telah berhasil membentuk inti petir.
Dia sekali lagi mendapatkan 4 inti petir selama periode waktu ini. Meskipun Lindong jauh lebih cepat daripada Mu Lingshan dalam menangani energi Yimo, dia hanya mendapatkan 2 inti petir. Lindong membuang mayat perak itu. Setelah itu, dia sekali lagi bergegas maju dan tertawa keras. Kalau begitu, mari kita bersaing dan melihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti petir. Mu Lingshan tertawa setelah mendengar ini. Tubuhnya bergegas menuju mayat perak lain di dekatnya. Mengikuti aliran waktu, pertempuran di dasar danau petir juga menjadi semakin intens. Namun, dengan semakin banyak ahli yang bergegas, mayat-mayat perak ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda dikalahkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa darah terus berkumpul menuju kedalaman ngarai petir setelah meningkatnya intensitas pertempuran. Aura berdarah akhirnya melonjak ke sebuah gua di dasar danau di mana sosok perak setinggi belasan kaki duduk dengan tenang. Simbol iblis hitam menutupi tubuhnya. Pada saat ini, simbol iblis itu seperti mulut raksasa yang dengan rakus melahap aura berdarah. Berdengung, setelah melahap ini mencapai titik tertentu, sosok manusia yang diselimuti simbol iblis hitam akhirnya membuka matanya yang telah tertutup selama ribuan tahun. Api hitam memenuhi matanya, memberinya penampilan yang sangat jahat. Bab 950, terlibat. Ledakan, gelombang energi yang menakjubkan membentang dari dasar danau dengan momentum yang mengejutkan. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya perak tampak terjalin bersama. Setiap kali mereka bentrok, suara rendah dan dalam akan dipancarkan. Kadang-kadang, seseorang akan dikirim terbang mundur sambil muntah darah. Namun sebagian besar waktu, itu adalah angka perak yang secara bertahap hancur satu persatu. Mayat-mayat perak itu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan di hadapan para pencari harta karun yang tak henti-hentinya mengalir untuk bergabung dalam pertempuran di dasar danau. Tampaknya akhirnya ada kesimpulan dari wabah mayat perak yang tiba-tiba ini. Dong, tubuh Lindong seperti hantu saat dia mendekati mayat perak. Tangannya secepat kilat saat tercetak di dadanya. Cahaya putih melintas di ujung jarinya dan dengan cepat masuk ke tubuh mayat perak. Setelah invasi cahaya putih, mayat perak segera menegang sementara aura hitam yang melompat di dalam matanya juga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, cahaya petir mulai berkumpul di tubuhnya. Untungnya, itu tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh kali ini. Beruntung, Lindong tersenyum sedikit saat melihat ini. Petir menyambar. Setelah itu, dengan cepat berkumpul. Dalam waktu singkat, inti petir berhasil terbentuk di depan banyak mata serakah di sekitarnya. Lindong membuat gerakan meraih dengan tangannya ketika inti petir berhasil terbentuk. Setelah itu, dia dengan cepat menyimpannya ke dalam tas Qiankunnya. Saudara Lindong, berapa banyak inti petir yang telah kamu kumpulkan? Mu Lingshan bergegas pada saat ini dan tersenyum bertanya. 8. Menambahkan yang saya peroleh sebelumnya, itu adalah total 17 inti petir. Lindong tertawa. Aku punya 20. Mu Lingshan sangat senang dengan dirinya sendiri karena 2 kuncirnya tampak memantul di kepalanya. Bersama dengan boneka porselennya yang indah seperti wajahnya, dia tampak sangat imut. Lindong tidak bisa menahan untuk tidak mengelus kepala kecil Mu Lingshan. 20 Core Thunderbolt memang angka yang cukup mengejutkan. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di dasar danau saat ini. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki satu pun inti petir di tangan mereka. Hati-hati dengan orang-orang dari gerbang 9 tenang. Mereka telah menatap kita sejak awal. Lindong berkata dengan lembut. Matanya melirik ke arah tertentu saat dia berbicara di mana para ahli dari gerbang 9 tenang berkumpul. Pemimpin mereka adalah Pang Hao. Yang terakhir juga tampaknya telah mendeteksi tatapan Lindong pada saat ini. Dia menoleh dan bertemu tatapan Lindong. Setelah itu, dia tersenyum. Senyuman itu penuh dengan keceriaan. Orang-orang yang penuh kebencian yang tidak menghilang begitu saja. Mu Lingshan mengatupkan giginya saat tangan kecilnya tanpa sadar menggenggam Life Death Coffin Cover lebih erat. Jika bukan karena dia menyadari betapa kuat dan besar jumlah kelompok itu, kemungkinan dia tidak akan bisa menahan diri untuk membanting penutup peti mati Life Death pada mereka. Lindong tersenyum. Namun, senyumnya itu sangat dingin. Memang ada banyak ahli dari gerbang 9 tenang. Namun, jika Pang Hao berpikir bahwa Lindong adalah kesemek lunak yang bisa dia hancurkan, dia akan membuat kesalahan besar. Seiring berjalannya waktu, pertempuran kacau di dasar danau petir secara bertahap berakhir.
Beberapa mayat perak yang tersisa dengan cepat dihancurkan di bawah serangan gabungan dari banyak ahli. Setelah mayat perak terakhir menghilang, area itu berangsur-angsur menjadi hening sementara. Darah segar menyebar di dalam cairan petir, menyebabkan cairan petir perak menjadi sedikit merah. Ada juga banyak ahli yang kehilangan nyawa dalam pertarungan sebelumnya. Beberapa di antaranya disebabkan oleh serangan mayat perak, namun, banyak juga yang disebabkan oleh belati dingin di punggung mereka. Semua ahli yang datang ke tempat ini adalah individu yang sangat kejam. Jika ada kesempatan, mereka tentu tidak akan ragu untuk menyingkirkan pesaing lain. Asteris celana asteris. Banyak ahli perlahan terengah-engah setelah pertempuran berhenti. Kekuatan Yuan yang melonjak di sekitar mereka cukup kacau. Beberapa ahli memiliki wajah gembira karena keuntungan mereka. Namun, mata mereka sangat berhati-hati saat mereka melihat para ahli di sekitarnya. Jelas, mereka khawatir seseorang akan tiba-tiba menyerang dan merebut inti petir yang telah mereka pertaruhkan untuk diperoleh. Untuk sesaat, suasana di dasar danau petir, yang baru saja mengakhiri pertempuran sengit, menjadi tegang dan aneh. Para ahli yang bertarung berdampingan sebelumnya mulai diam-diam mundur satu sama lain sementara kehati-hatian muncul di mata mereka. Hehe, Pang Hao dari gerbang 9 tenang tiba-tiba tertawa pelan di tengah suasana tegang ini. Dia menarik banyak tatapan yang hadir ke arahnya. Pang Hao mengabaikan tatapan itu. Mata main-mainnya sudah mendarat di Lindong. Mata yang terakhir saat ini balas menatapnya dengan gaya sedingin es. Sepertinya dia ingin melihat permainan apa yang ingin dimainkan oleh mantannya. Kakak Lindong sepertinya memiliki jarak yang cukup jauh kan. Saya percaya bahwa seharusnya ada hampir 30 inti petir di tangan Anda. Wajah Pang Hao penuh dengan senyuman saat dia berbicara dengan ramah. Menabrak, kata-katanya ini segera menimbulkan keributan di dasar danau. Mata beberapa ahli segera menjadi jauh lebih merah. Mereka hanya bisa mendapatkan 2 hingga 3 inti petir setelah bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, Lindong sebenarnya memiliki setidaknya 30 jumlah yang mengejutkan. Banyak tatapan yang diwarnai merah secara diam-diam bergeser. Dengan whoosh, mereka berhenti di duo Lindong. Dari kejauhan, Liu Xiangxuan dan anggota Aula Langit Misterius juga menyaksikan adegan ini. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Pang Hao sengaja menargetkan Lindong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Lindong, maka secara alami tidak mungkin dia akan campur tangan. Anak kecil itu agak kurang beruntung. Meskipun mereka berdua agak kuat, mereka pada akhirnya bukan faksi besar seperti kita. Sulit bagi mereka untuk menghalangi para ahli lainnya. Saat ini, ia memiliki hampir 30 inti petir. Akan sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian orang lain. Sebuah suara samar dipancarkan dari belakang Liu Xiangxuan. Itu dari pria parubaya kurus yang tampaknya tidak penting. Apakah guru paman tahu berpikir bahwa kita harus campur tangan? Liu Xiangxuan hanya mengangguk sedikit dan tersenyum setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria parubaya ini. Mari kita duduk dan menonton. Kami juga telah memperoleh banyak inti petir. Tidak perlu cemas berlebihan, apalagi pemuda itu bukan orang biasa. Tidak akan mudah bagi Pang Hao untuk memaksanya dalam keadaan putus asa. Pria parubaya itu menjawab dengan lembut. Ya, Liu Xiangxuan mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik melihat ke arah Lindong dengan rasa ingin tahu. Dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya. Yang terakhir ini memang cukup kuat. Namun, bisakah dia benar-benar tetap tenang saat menghadapi sarang serigala ini? Orang ini, ekspresi Lindong sedikit gelap setelah melihat banyak mata serakah menoleh. Pang Hao ini cukup kejam. Beberapa kata ini telah menempatkan Lindong pada posisi di mana banyak orang menentangnya. 30 inti petir sudah cukup untuk membuat hati banyak orang siap menimbulkan masalah. Petik 2. Wajah kecil Mu Lingshan telah berubah menjadi sangat merah karena marah. Dia mengangkat lengan bajunya dan bersiap untuk mengayunkan penutup peti mati pada seseorang. Namun, dia dihentikan oleh tangan terulur Lindong. Sepertinya kalian dari gerbang 9 tenang juga memiliki lusinan inti petir kan? Lindong menatap Pang Hao dan tiba-tiba menyeringai. Pang Hao mengangkat alisnya dan mengangkat bahu tanpa komitmen. Jadi bagaimana jika mereka memiliki begitu banyak inti petir di tangan mereka? Dengan kekuatan dan jumlah mereka yang besar, apakah akan ada ahli yang berani menargetkan mereka? Karena saudara Pang Hao sangat memperhatikan inti petir di tanganku, mengapa kita berdua tidak bertaruh?
Kami berdua akan bertarung 1 lawan 1. Jika saya kalah, saya akan membagikan semua inti petir di tangan saya kepada semua orang yang hadir. Jika Anda kalah, Anda akan menyerahkan semua inti petir Anda. Saya akan mengambil setengahnya sedangkan sisanya akan dibagikan kepada semua teman-teman di sini. Apa yang kamu katakan? Lindong tersenyum bertanya. Keributan di sekitar membengkak hampir seketika setelah kata-kata Lindong terdengar. Banyak yang sedikit tercengang. Segera setelah itu, kejutan muncul di mata mereka saat tatapan mereka mulai mengarah ke Pang Hao di dekatnya. Haha, benar-benar berani. Dia benar-benar berani menantang Pang Hao. Mempertaruhkan 30 inti petir. Bagaimana berani? Saya ingin tahu apakah Pang Hao berani menerima. Petik 2. Ekspresi Pang Hao menjadi sedikit jelek karena banyak tatapan yang mengarah padanya dan suara keras yang sengaja dibuat oleh orang banyak. Dia tidak menyangka bahwa Lindong akan bertindak begitu kejam dan langsung menyeretnya ke dalam masalah ini. Apalagi taruhan yang dia ajukan sangat mengejutkan. Sungguh orang yang licik, pria parubaya di belakang Liu Xiangxuan tertawa pelan. Liu Xiangxuan mengangguk dengan lembut. Dengan cara ini, Lindong langsung menyeret Pang Hao ke posisi yang paling menarik perhatian. Orang ini benar-benar cukup kejam. Dia tahu bahwa dia mungkin akan diserang oleh beberapa individu serakah jika ini terus berlanjut. Segera, dia tanpa ragu menyeret Pang Hao ke bawah bersamanya. Kamu ingin menantangku? Senyum di wajah Pang Hao menghilang sedikit demi sedikit saat kemarahan yang gelap dan serius menggantikannya. Dia tidak menyangka bahwa Lindong akan lebih licik dari dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana dan dia telah terlibat juga. Jika dia mundur pada saat ini, kemungkinan namanya sebagai pemimpin dari 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang akan menjadi lelucon. Niat membunuh muncul dari mata Pang Hao. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya saat cambuk hitam panjang 10 kaki yang menyeramkan muncul di tangannya. Gelombang aura yang mengejutkan tiba-tiba menyebar bersama dengan suara yang gelap dan dingin. Lindong, aku khawatir kamu telah memilih target yang salah untuk bertindak keras kali ini.